PM-nya ini memang tinggal hitungan hari nih ya, tinggal Iya. menunggu nanti dicabut oleh Perem LKPP, nanti akan digantikan di Perem LKPP. Tapi dari hasil pembahasan kami terakhir dengan teman-teman di LKPP, karena kami juga ikut dilibatkan dalam menyusun Perlem untuk yang penyedia tersebut, terkait dengan kewajaran harga ini rasa-rasanya masih tidak banyak perubahan, bahkan mungkin tidak ada perubahan, Pak. Ya, jadi satu, tetap akan ada evaluasi kewajaran harga. Ya, jadi kan dulu sempat banyak usulan juga dari teman-teman Pokja, ya nggak usahlah ada kewajaran harga lagi. Bisa nggak misalkan di bawah 80% langsung dianggap gugur begitu ya. Ini sudah sempat kami usulkan juga ke tim LKPP. Tapi pertimbangannya adalah sebenarnya kan dengan penyedia itu menawar di bawah 80% kan secara prinsip pengadaannya memenuhi value for money. Ya. Jadi ada keuntungan bagi negara di sana. Ya. Nah ini yang tidak bisa kemudian kita langsung tetapkan di bawah 80% itu langsung gugur. Ya. Kemudian juga sempat kami usulkan bagaimana kalau misalkan ketika ada penawaran peserta di bawah 80% tidak kita lakukan kewajaran harga, tapi ada konsekuensinya, misalkan tidak diberikan uang muka, ya, kemudian pembayarannya terminnya langsung sekaligus di akhir, tapi ternyata tidak diterima, jadi tetap kembali ke seperti halnya saat ini yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semua, meskipun ini hanya tinggal hitungan hari, tapi insya Allah tetap bisa digunakan ke depannya. Ya, bagaimana tata cara evaluasi kewajaran harga ini. Oke, baik. Kami coba lanjutkan Bapak Ibu semua. Ini next-nya gimana ini? Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rangga sekilas. Nama saya Fani Duha, Bapak Ibu semua. Panggilan sehari-harinya Fani. Ya, jadi kontak saya di 0813-7619-2983 dan saat ini saya sebagai ahli muda pembina jasa konstruksi Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya saya sebagai kepala seksi di Dirjen Bina Konstruksi sejak tahun 2015 sampai dengan kemudian karena ada penyederhanaan birokrasi mulai tahun 2020 ini saya sebagai ahli muda pembina jasa konstruksi. Kemudian untuk riwayat penugasan, saya juga ikut terlibat di dalam penyusunan peraturan Menteri PUPR, mulai dari yang nomor 7 tahun 2019, kemudian nomor 14 juga untuk pengadaan desain and build ya di Permen PU nomor 1 dan Permen PU nomor 25 tahun 2020. Oke, kami lanjutkan. Kemudian untuk pagi ini Bapak Ibu semua kami coba share dua garis besar dari paparan yang kami coba sampaikan, yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Pokja. Ini sebagian besar Pokja ya Pak Rangga ya, sertanya ya? Atau ada penyedia juga? Sebagian besar Pokja dan ini Mas, Apip. Oh Apip, ada Apip juga. Ya, siap. Mungkin juga bisa memberikan gambaran nih bagaimana seharusnya kewajaran harga itu dilakukan. Kemudian yang kedua, kami coba sampaikan penjelasan bagaimana tahapan evaluasi dari kewajaran harga ini. Jadi di dalam SDP PM14 itu memang sudah diatur Bapak Ibu semua 11 tahapan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, nanti kami coba perjelas lagi masing-masing tahapan itu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Oke, next. Berikutnya adalah yang pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman Pokja. Oh, ini biar enak saya coba share screen yang satu lagi aja nih. Tapi jadi nggak ada gambar saya nih. Iya, Mas Faninya hilang. Soalnya ada animasinya, jadi biar kelihatan. Oke, sebentar. Nah, kelihatan Pak Rangga? Jelas Mas, jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Ini Bapak Ibu semua, ini kita belum masuk tahapan nih, tapi masuk ke dalam hal-hal yang kami rasa sering ditemukan kesalahan Bapak Ibu semua. Jadi ada beberapa teman Pokja yang datang ke kami, berdiskusi ke kami, atau kemudian ada temuan dari pemeriksa Apip terkait dengan kapan kita harus melakukan evaluasi kewajaran harga ini. Nah, ini Bapak Ibu semua kami coba berikan contoh nih ya. Jadi ada suatu paket pekerjaan konstruksi di mana nilai HPS-nya adalah 67 miliar. Kemudian ada 4 peserta ya, 4 peserta yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mereka adalah PTA itu 44,89 miliar,
PTB kemudian ada 52,18 miliar, C ada 52,8 miliar, dan PTD ada 62,8 miliar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita tentu akan melakukan yang namanya koreksi aritmatik dulu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi pada saat kita akan menentukan apakah peserta ini kita bandingkan nilai 80%-nya itu adalah bukan kepada nilai penawaran yang dia masukkan dalam sistem dalam surat penawaran mereka, tapi berdasarkan nilai penawaran yang telah dilakukan koreksi aritmatik. Salah pencet, mohon maaf. Jadi kita lakukan dulu koreksi aritmatik ya. Jadi membandingkan 80% itu nanti berdasarkan nilai koreksi aritmatiknya ya. Jadi bukan nilai penawaran awal. Nah, ini setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh teman-teman Pokja, kemudian PTA misalkan ya tetap angkanya tetap 44,89 miliar. Kemudian yang PTB juga tetap ya 52,18 miliar. Nah, PTC mengalami perubahan nih dari 52,8 miliar setelah dikoreksi aritmatik menjadi 53,59 miliar, dan PTD berkurang ya dari 62,8 menjadi 52,8 miliar ya. Inilah yang kemudian nanti akan kita bandingkan ya apakah akan dilakukan kewajaran harga atau tidak nih ya. Nah, sebagai contoh nih ya, sebagai contoh PTA ya. Ini kalau menurut Bapak Ibu semua perlu dilakukan kewajaran harga atau tidak nih? Ya. Boleh di-chat juga nih teman-teman semua. Yang PTA ini apakah kita lakukan evaluasi kewajaran harga atau tidak? Silakan dengan teman-teman. Kondisi seperti ini. Di chat juga ya. Boleh diketik. Ya, boleh diketik di chat. Pengen lihat, pengen tahu juga. Yang PTA dulu Mas Fani ya. PTA dulu. PTA dulu, silakan. HPS-nya 67 miliar. 80%-nya saya keluarin ya, coba biar kelihatan. Nggak kelihatan HPS-nya. 80%-nya itu adalah... Udah satu yang jawab Mas, perlu. Oke. Ada lagi, mungkin ada mazhab berbeda. Jadi 80%-nya HPS-nya itu 53 miliar, 53,6. 53,6. 80%-nya. Perlu Mas. Perlu ya? Semua sepakat perlu. Oke. PTA maka perlu lakukan kewajaran harga. Ya. Coba kita buka persentasenya dulu deh, biar gampang ya. Nih. PTB 77,88, berarti perlu ya. Karena kan di bawah 80%. Kemudian PTD kalau dipersentasekan itu 78,81, berarti juga perlu. Nah, PTC ini coba kita buka persentasenya itu 79,9985. Waduh. Pas bener ini. Jadi kalau dibandingkan nomor 1, 2, 3, 4 dan kita hanya mengambil 2 angka di belakang koma ya. Iya. Sehingga kalau saya bulatkan kan menjadi 80% kan, kita bulatkan ke atas. Karena tadi kan 79,9985 nih. Nah, kalau PTC bagaimana Bapak Ibu semua? Perlu nggak ini dilakukan kewajaran harga? Ya, gimana rekan-rekan? Persentasenya 80%. PTC boleh dicat lagi. Dari Pak Triwidodo perlu, Pak tidak Rizal perlu, tidak perlu. Perlu tidak perlu. Ini tergantung ini Mas lagi banyak paket atau enggak Pogjanya. Tidak pembulatannya yang masih menjadi perdebatan. Ya, pembulatan masih jadi polemik ini. Oke, Bapak Ibu semua. Ini yang sering kami temukan ya, kenapa kami sampaikan di sini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu semua di dalam Permen 14 itu kita sudah tambahkan. Jadi ada sedikit kata yang kita tambahkan berbeda dengan yang di Permen 7. Ya, jadi kalau di Permen 14 itu kita tambahkan kata nominal ya, di bawah nilai nominal 80%. Artinya adalah Bapak Ibu semua ketika kita membandingkan apakah penawaran dia itu di bawah 80% HPS atau tidak itu bukan berdasarkan angka persentasenya ini. Ya, tetapi kita bandingkan kepada nilai nominal dari 80% HPS itu berapa. Nah, ini. Jadi nilai 80% HPS itu adalah 53,6 miliar. Ya. Artinya setiap penawaran peserta yang di bawah dari 53,6 miliar, meskipun kurang Rp1 sekalipun, ya itu harus dilakukan evaluasi kewajaran harga.
Nah, ini kasusnya tadi kan yang PTC ini adalah penawarannya 53,598,995 ya. Berarti kan di bawah ya, di bawah 53,6 miliar. Sehingga harus dilakukan evaluasi kewajaran harga ya. Mudah-mudahan clear ya jadinya ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan berdasarkan persentasenya ini ya. Karena banyak yang bertanya, Pak, kalau dibulatkan tadi, contohnya tadi ya, 79,99 dibulatkan menjadi 80%, ada yang beranggapan kemudian ini tidak perlu dilakukan kewajaran harga. Ya, ini masih di bawah ini, karena dari sisi nilai nominalnya, dia di bawah 80%. Ya. Kemudian yang sering kesalahan kedua juga, kadang-kadang begini Bapak Ibu semua, ini ada juga Pokja yang mungkin tadi karena terlalu banyak paket, kemudian pesertanya dia lihat ada PTA, PTB, PTC, PTD, ini semua harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Dia pilih dulu salah satu, misalkan dia ambil yang 77% aja yang diundang, ya. Yang 77% ini diundang, kemudian ketika setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga, ternyata harganya tidak wajar. Yang 77% ini. Kemudian Pokja beranggapan berarti yang 67% ini pun menjadi tidak wajar. Tidak wajar, karena yang 77% aja tidak wajar. Kenapa yang 67% bisa wajar kan gitu. Ini kami temukan juga seperti itu, Pak. Atau dia manggil yang 78 nih. Yang 78 yang di 67 dan 77 tidak dipanggil. Yang 78 setelah dibuktikan ternyata tidak wajar, langsung dibuktikan langsung ditetapkan yang PTA 67% ini tidak wajar, yang PTB juga ditetapkan tidak wajar. Nah, ini juga salah Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak lantas berarti misalkan yang PTD ini kita buktikan tidak wajar, kemudian yang PTB dan PTA juga otomatis tidak wajar, juga tidak seperti itu ya, karena evaluasi kewajaran harga ini berdasarkan bukti yang disampaikan oleh masing-masing peserta ya. Bisa saja PTD ini dia menawar 78 tapi dia sama sekali tidak punya buktinya ya, tidak punya bukti pendukung. Sementara yang PTB, PTA ini punya bukti pendukung yang lengkap. Ya, sehingga bisa saja yang PTD ini tidak wajar, tapi yang PTB dan PTA itu wajar. Ya. Jadi harus dilakukan evaluasi kewajaran harga kepada masing-masing peserta ya. Itu yang sering kami temukan Bapak Ibu semua. Ya. Oke, saya coba cek dulu ini. Clear ya harusnya ya? Harusnya clear Mas Fani. Tapi ini masih ada yang bertanya di chat nih. Apa ini? Berapa angka di belakang koma digit? Nominal di bawah 80% diambil berapa digit di belakang koma. Nah, kalau seperti ini Pak, kasusnya saya biasanya kembalikan kepada HPS kita dulu. Ya, HPS kita itu berapa digit di belakang koma? Ya, kalau HPS kita misalkan cuma 2 digit di belakang koma, ya semua penawaran peserta itu kita samakan. Hanya 2 digit di belakang koma. Tapi kalau HPS kita 3 digit misalkan, ya kita samakan semua. Penawaran dia juga menjadi 3 digit. Ya. Oke. Itu ya. Siap. Oke. Satu lagi yang belum clear ini Mas. Oh, apa itu Pak? Karena tata cara nggak apa-apa Mas ya, kita clearkan per slide ya. Nggak apa-apa. Oh ya, ini silakan. Ada yang bertanya nih, mohon dijelaskan penawaran yang terkoreksi itu yang bagaimana gitu, karena kesalahan hitungan kan tidak memungkinkan SPSE sudah otomatis menghitung total penawaran. Nah, ini juga Bapak Ibu semua terkait dengan koreksi aritmatik ya. Memang kita tahu di sistem itu kan sudah secara otomatis ya Pak Rangga ya, melakukan koreksi aritmatik ya. Tapi Bapak Ibu semua di dalam PM14 itu mazhabnya itu masih menggunakan dokumen yang disampaikan, yang diunggah ya. Jadi ketika kita melakukan koreksi aritmatik itu yang dasarnya itu adalah dari dokumen yang diunggah, dokumen harga yang diunggah Pak. Ya. Siap. Itu yang kita lakukan koreksi aritmatik ya. Jadi dari sana, dari dokumen tersebut kita lakukan koreksi aritmatik. Itu yang kemudian menjadi dasar. Ya, Mas, ya? Bukan yang diinput, ya, bukan yang diinput di sistem. Ya, kata-katanya syukur-syukur yang diinput sama yang diunggah ini sama. Jadi klop, gampang kan kita. Cuman kadang-kadang sering terjadi Bapak Ibu semua beda ini antara yang diinput dengan yang diunggah. Ya, kita mendasarkan kepada data yang diunggah, ya, bukan yang diinput gitu. Siap. Clear kayaknya Mas slide ini. Clear ya? Pertanyaan lain nanti di akhir. Siap, takutnya nggak selesai. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah karena memang tadi disampaikan ini adalah tren saat ini ya, di mana peserta itu banyak menawar 80%, di bawah 80%, artinya kita juga harus sudah siap dari awal Bapak Ibu semua. Artinya kita juga coba memberikan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para peserta,
bagaimana nanti tahapan evaluasi kewajaran harga, kemudian juga kita kalau bisa sudah punya format undangannya, format undangan evaluasi kewajaran harga. Jadi pada saat unwizing kita juga sudah coba sampaikan kepada mereka ya bahwa nanti ketika Bapak Ibu menawar di 80% misalkan, Bapak Ibu harus segera menyampaikan dokumen-dokumen apa saja. Nah, misalkan ini kami coba standarkan, Pak. Ini sebenarnya tidak ada di dalam PM14 Bapak Ibu semua. Tapi kami coba standarkan agar lebih mudah untuk kita menyiapkan dokumennya, untuk peserta itu menyiapkan dokumennya. Ya, misalkan dokumen apa yang harus disampaikan? Yang pertama adalah dokumen analisa harga satuan pekerjaannya. Ya, ini pastilah, ini karena dalam Permen 14 sendiri sudah kita tuliskan ya, ketika ada evaluasi kewajaran harga, maka peserta itu harus menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan dari minimal mata pembayaran utama. Ya, dari sekurang-kurangnya MPU itu penyedia harus menyampaikan. Nanti MPU itu apa? Nanti kita cek di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, selain menyampaikan analisa harga satuannya adalah menyampaikan bukti pendukungnya. Ya, bukti pendukung. Bukti pendukung ini baik bukti pendukung pada harga satuan dasarnya ataupun bukti perhitungan koefisiennya, ya. Karena dua hal ini nanti akan kita klarifikasi Bapak Ibu, ya. Dari sisi kuantitas koefisiennya kita klarifikasi apakah secara teknis itu memungkinkan. Yang kedua, kita klarifikasi bukti harga satuannya, ya. Apakah ini memang ada di pasaran, ya. Jadi itu. Jadi ASP-nya, kemudian bukti pendukungnya. Dan kemudian yang keempat, kita juga membutuhkan informasi keuntungan dan biaya umum ya dari setiap mata pembayaran. Nah, ini yang kita sampaikan, kita jelaskan kepada mereka untuk meskipun ini masih tahap unwizing, masih tahap pemberian penjelasan, tapi sudah kita wanti-wanti nih para peserta. Ya, jadi kalau kalian menawar di 80%, nah ini tolong siapkan dokumen-dokumen ini. Ya. Masalah bukti nanti tidak ada atau ada, nanti kita bahas selanjutnya Pak Hari ya, nanti ada lanjutannya ini. Ini masih di awal dulu untuk kita bisa aware baik itu pada Pokja dan penyedia agar hati-hati ya ketika menawar di bawah 80%. Kemudian kalau waktu Pak, nah waktunya berapa lama ini kami kembalikan kepada aturannya ya sesuai dengan kebutuhan Pokja. Tapi juga jangan terlalu singkat nih, misalnya kita undang hari ini, besok sudah harus datang, ya. Berikanlah misalkan sekurang-kurangnya waktu, kalau saya sih mencoba mensamakan dengan waktu pengumuman, Pak, 5 hari kerja, ya. Jadi kita berikan waktu, kita undang hari ini, misalkan 5 hari lagi dia datang untuk memberikan penjelasan, klarifikasi kewajaran harga. Kemudian juga karena saat ini ada kondisi COVID, ya, jadi kita mungkinkan juga melaksanakan klarifikasi itu secara online. Ya, jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa juga kita lakukan online. Yang penting kita bisa mendengar langsung bagaimana penjelasan koefisien dan penjelasan harga satuan yang disampaikan oleh peserta. Contoh format undangan dan pemberian penjelasan, nanti saya coba share Pak ya di luar forumnya ini. Nanti saya coba share ke Pak Rangga atau Pak Muji biar untuk nanti dibagi ke teman-teman semua. Oke. Pada nomor 2 disampaikan ada waktu pembaharuan data. Nah, ini Bapak Ibu semua ya terkait dengan catatan yang kami tuliskan ini, memang catatan ini sebenarnya tidak ada nih di dalam Permen PU 14 ya. Jadi memang kami mencoba untuk bisa mempercayai dokumen harga yang disampaikan, bukti harga yang disampaikan oleh peserta itu, kami mencoba nanti di dalam undangan kita, misalkan kita sudah menyebutkan bahwa bukti dukung harga yang akan diterima adalah apabila kwitansi tersebut atau bukti lainnya itu adalah 28 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran. Jadi kami samakan dengan HPS ya. Di dalam HPS itu kan ketentuannya adalah HPS itu harus menggunakan harga satuan yang paling lama usianya adalah 28 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran. Nah, ini kami juga samakan ya agar Pokja itu bisa mempercayai bahwa bukti harga itu masih valid. Ya ini kita tetapkan kita hanya menerima bukti yang 28 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran. Jadi misalkan dia menyampaikan bukti kwitansi yang 5 tahun lalu,
Ya nggak bisa. Dia harus perbaiki dulu, harus cari dulu harga pasar yang baru kan gitu. Karena kan tujuannya kita melakukan evaluasi kewajaran harga ini untuk melihat apakah memang harga-harga itu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan kondisi saat ini kan. Jadi ya kalau sudah 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ya ini rasanya tidak bisa kita percayai bukti harga tersebut. Nah, catatan ini sebaiknya Bapak Ibu tuliskan dalam pemberian penjelasan, disampaikan dalam nanti surat undangan juga ditambahkan keterangan ini ya. Sehingga penyedia itu juga dari awal sudah paham, sudah mengerti bahwa kita harus siapkan bukti-bukti pendukung harga yang terbaru, yang up to date ya gitu. Ada juga yang harganya tanggal buktinya setelah pemasukan penawaran, Mas. Saking update-nya, Mas. Ya, kalau ini sebenarnya kalau saya nggak apa-apa, Pak. Karena kan kita kan baru mengundang nanti pada saat dia sudah selesai evaluasi, Pak ya. Evaluasi Siap. kualifikasi, evaluasi evaluasi teknis dan Teknis sebagainya. ya. Jadi bisa saja mungkin dia pada saat itu baru mencari harga baru nih. Harga Nggak baru. apa-apa. Saya masih bisa terima kalau itu, Pak. Siap. Jadi tidak harus yang setelah sebelum baru akhir pemasukan penawaran. Ya, iya. betul. Gitu. Tapi yang paling lamanya ini yang kita coba batasi. Karena kan semakin baru berarti kan semakin menggambarkan kondisi saat ini, Pak. Gitu. Ya. Pak Rangga mungkin bisa bantu yang ini ya, Pak ya, baca-baca di chat kalau ada yang mau diklarifikasi. Siap. Langsung ke saya aja, Pak. Langsung informasikan ke saya. Siap. Ya. Karena kalau saya buka 2 nih sudah banyak pertanyaan, nanti bingung sendiri, Pak. Saya baca yang mana. Ya. Oke ya. Saya coba lanjut, Pak Rangga. Ya, lanjut Mas Fani. Lanjut ya. Oke. Siap. Selanjutnya, nah ini yang ketiga adalah menetapkan mata pembayaran utama. Ya, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman Pokja. Pak, MPU ini apakah MPU yang berdasarkan HPS atau MPU-nya masing-masing peserta nih? Ya, misalkan tadi ada 4 peserta, pasti MPU-nya kalau kita berdasarkan kepada peserta akan bisa beda-beda, Pak. Ya, sehingga MPU ini sebagaimana yang di dalam Permen 14 itu adalah berdasarkan HPS, ya, berdasarkan MPU-nya PPK. Nah, bagaimana menetapkan MPU itu? Ya, kita lakukan seperti ini. Ya, kita susun dulu mata pembayaran itu berdasarkan harga satuannya. Ya, dari harga totalnya, Harga totalnya yang terbesar ada galian batu 44 miliar. Kemudian kita urutkan ke mata pembayaran berikutnya, yang kecilnya berapa. Ya, baja tulangan 40 miliar, kemudian ada batuan struktur 36 miliar, dan seterusnya sampai habis. Nah, MPU ini kemudian kita ambil berdasarkan angka kumulatif sampai dengan 80%. Ya. Jadi ini kita coba jumlahkan. Dari galian batu tadi 16,3, kemudian kita tambahkan baja tulangan menjadi 31%, dan seterusnya sampai kita dapatkan 80%-nya di mana ini. Ya, jadi kalau dari kasus ini kita lihat 80%-nya itu adalah pada pekerjaan galian mata pembayaran galian biasa. Nah, berarti ya item di sini inilah yang kita sebut dengan MPU, yang penyedia itu wajib menyampaikan analisa harga satuan pekerjaannya dari galian batu sampai dengan galian biasa. Ya, ini yang diwajibkan kepada peserta itu untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, sebenarnya di Permen 14 itu analisa kewajaran harga ini dilakukan sekurang-kurangnya pada MPU. Artinya kalau Bapak Ibu kemudian memasukkan yang item lapis pondasi ini sebagai MPU juga sebenarnya juga dimungkinkan ya. Cuman kan semakin banyak yang dimasukkan ya semakin lama kan, semakin lama proses evaluasi kewajaran harganya. Nah, jadi kalau di kami di Kementerian PUPR Bapak Ibu semua kami coba batasi ya memang hanya 80% saja ya. Tidak perlu ditambahkan misalkan tadi tambahkan lapis pondasi lagi biar 85%. Kalau sudah sampai 80% ini ya sudah, hanya ini saja yang kita sampaikan, yang kita minta kepada peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, ini ada sekilas nih. Ya di chat Mas, ada Mas. MPU apakah wajib disampaikan dalam dokumen pengadaan? Tidak ada Pak Rangga ya? Seingat saya Pak ya? Enggak. Yang nggak ada. Untuk perjalanan gedung nggak ada Mas. Iya, nggak ada. Nah, jadi
kalaupun mau disampaikan silakan berikan pada saat unleasing aja Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada kewajiban untuk di dalam awal itu dalam dokumen pemilihan ada MPU, tapi tadi kalau memang mau dijelaskan kepada peserta, karena pun nanti akan kita undang mereka, kita akan berikan informasi MPU mana, silakan disampaikan di dalam undangan. Kalau di undangan pasti wajib ya, karena kita minta ASP-nya kan, yang mana-mana saja itu wajib. Kalau mau ditambahkan di pemberian penjelasan mungkin lebih baik ya, karena dari awal mereka sudah memahami nih. Kalau formatnya ada di Dokpil ya Mas ya? Format MPU ada di Dokpil ya, ya? format ada. Format MPU ada di Dokpil ya. Oke, ada lagi Pak Rangga? MPU apa terkait dengan pekerjaan utama? Beda. Nah, beda sebenarnya Bapak Ibu semua kalau pekerjaan utama dengan MPU. Tetapi dengan keluar SE 22 2020, justru pekerjaan utama itu yang disusun menggunakan pendekatan MPU. Ya, jadi bukan, jadi seolah-olah jadi sama sekarang antara MPU dengan pekerjaan utama. Kalau dalam SE 22 itu kan disebutkan pekerjaan utama itu berdasarkan urutan yang 3 atau 4 tertinggi ya dari mata pembayaran utama. Jadi kalau di sini berarti pekerjaan utamanya adalah galian batu, baja tulangan, beton struktur sampai dengan timbunan biasa. Ya. Itu pendekatan di SE 22, tapi sebenarnya secara filosofis berbeda antara mata pembayaran dengan pekerjaan utama. Oke. Ini Oke Mas, sip MPU. Ya. Lanjut bisa. Baik, lanjutnya, nah ini kita coba masuk nih ya ke dalam tahapan melaksanakan evaluasi kewajaran harga sesuai dengan Permen 14 ya. Nah, yang pertama adalah apa saja. Nah, peserta wajib menyampaikan tabel sebagaimana di sebelah kanan ini Bapak Ibu semua. Ya, jadi ada analisa harga satuan pekerjaan dari setiap MPU yang kita masukkan tadi. Jadi kalau tadi contohnya ya dari galian batu sampai dengan galian biasa ini mereka harus buat analisa harga satuan pekerjaannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini contohnya ya, misalkan ini adalah contoh analisa harga satuan pekerjaan untuk mata pembayaran geomembran. Jadi ada ini yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu semua. Di sini kita lihat penyedia itu masih mencampur ya angka besaran overhead dan profit. Ya. Nah ini yang Bapak Ibu perlu minta peserta itu untuk memisahkan biaya umumnya berapa, profitnya berapa ya dari setiap analisa harga satuan pekerjaan yang disampaikan. Ya, jadi jangan lupa untuk meminta peserta itu untuk sudah memisahkan biaya umum dan biaya profitnya. Ya, jadi clear. Jelas. Kalau di sini kan masih belum jelas nih. Ini masih dicampur. Overhead dan profitnya itu besarannya 10%. Ya, tapi profitnya berapa persen, biaya umumnya berapa persen belum kelihatan. Padahal nanti kita harus menolkan profitnya kan. Jadi kita cek di dalam analisa harga satuan mereka apakah sudah memisahkan dari biaya umum dan profit ini atau belum. Ya. Oke. Kemudian yang langkah kedua, nah kita akan kalau sudah dapat semua analisa harga satuan pekerjaan dari MPU-nya peserta tadi, kita kemudian akan menyiapkan kertas kerja ya untuk bisa melakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, kok nggak keluar. Format ini itu adalah kertas kerjanya Pokja ya. Jadi ini tidak perlu diperlihatkan kepada peserta. Ya, ini pegangannya Pokja aja ini ya. Dengan Pokja untuk nantinya menghitung berapa harga klarifikasi ya dari setiap mata pembayaran yang disampaikan. Jadi ini pegangannya Pokja, tidak perlu diperlihatkan kepada peserta. Oke, kemudian nah bagian ketiga kita sekarang akan masuk kepada tahapan klarifikasi ya, karena tadi kami sampaikan kan sebenarnya pada saat klarifikasi ini kita nanti akan mengklarifikasi dua hal ya, yaitu dari sisi kuantitas koefisiennya dan mengklarifikasi dari harga satuannya ya. Nah, dua hal ini yang akan kita coba klarifikasi lebih lanjut Bapak Ibu semua. Nah, ini di tahapan 3 dan 4 ini kita akan masuk ke dalam klarifikasi terhadap kuantitas atau koefisien ya. Oke, nah di sini kita
kembali kepada analisa harga satuan pekerjaan atau tabel ASP yang disampaikan oleh peserta tadi, ya, yang di nomor 1 tadi, ya kan peserta sudah menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, cukup inilah yang kita gunakan untuk klarifikasi kepada peserta. Jadi nggak perlu membawa yang nomor ini tadi ya. Ini untuk pegangan kita aja nanti pada saat menghitung hasil akhirnya ya. Jadi pada saat klarifikasi kita cukup membawa analisa harga satuan pekerjaan ini untuk kita minta mereka menjelaskan ya bagaimana kuantitasnya, bagaimana harga satuannya. Nah, kalau di dalam tahapan ini yang nomor 3 ini kita masih meminta mereka untuk menjelaskan terkait dengan kuantitas atau koefisiennya. Ya. Baik itu kuantitas koefisien dari upahnya, kemudian dari bahannya, dan dari peralatannya. Nah, kalau penjelasan dari koefisien tersebut itu bisa dilaksanakan ya sesuai dengan spesifikasi teknis, mutunya masih bisa mencapai mutu yang diharapkan dalam spesifikasi teknis, maka kita bisa mempercayai koefisien tersebut untuk kita gunakan sebagai koefisien klarifikasi. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa meyakini angka koefisien tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba membahas bersama ya dengan penyedia. Ya, apakah ada koefisien lain yang mungkin bisa ya digunakan sebagai angka koefisien klarifikasi. Tapi kalau tidak sepakat, kembalikan saja. Ya, jadi tidak sepakat antara Pokja dan penyedia. Jadi di sini kalau yang di bagian tengah ini adalah berarti bisa jadi nanti ada koefisien baru nih. Ya, yang tengah ini bisa jadi ada koefisien baru, bukan koefisiennya peserta, bukan koefisiennya PPK. Ya, tapi Pokja mungkin punya pendapat sendiri karena mungkin Pogjanya juga paham teknis nih. Dia nggak yakin juga dengan koefisiennya PPK. Jadi kemudian ternyata setelah dihitung bersama dengan teman-teman penyedia, oke kayaknya bisa nih dengan koefisien tersebut bisa kita gunakan. Nah ini muncul ya koefisien baru. Tapi kalau tidak kalau kemudian misalkan di yang tahapan tengah ini antara Pokja dengan penyedia tidak sepakat, ya larinya ke koefisien di dalam HPS. Jadi langsung dikembalikan kepada HPS. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Bilkis, bagaimana kalau Pogjanya bukan orang teknis? Jadi memang salah satu kendala Bapak Ibu semua dalam evaluasi kewajaran harga ini adalah klarifikasi terhadap koefisien teknis ini. Ya. Jadi tadi kan klarifikasi ada 2 ya, ada klarifikasi koefisien, ada klarifikasi harga. Nah, memang kendalanya kalau untuk Pokja, terutama yang tidak paham teknis adalah klarifikasi terhadap koefisien. Ya. Kalau klarifikasi terhadap harga kan lebih mudah, ya tinggal lakukan survei pasar misalkan. Tapi klarifikasi terhadap koefisien ini yang memang membutuhkan kemampuan teknis nih. Ya. Jadi bagaimana kalau bukan orang teknis? Nah sebaiknya minta pendampingan Bapak Ibu semua. Jadi sebagaimana ketentuan dalam Perpres itu kan Pokja boleh dibantu ya, boleh dibantu oleh tim pendamping, oleh tenaga ahli atau tim ahli. Ya, jadi silakan minta pendampingan, bersurat kepada PA-KPA-nya kalau bisa dibantu untuk melakukan klarifikasi terhadap koefisien-koefisien teknis ini. Ya, jadi di sini memang kita juga tidak bisa secara pasti menyatakan koefisien. Misalkan kita coba banding dari ini sifatnya case per case jadinya ya antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa jadi ada perbedaan tentang koefisien tersebut ya. Jadi kembalikan kepada orang yang punya keahlian teknis. Nah, bahkan di Kementerian PUPR sendiri Bapak Ibu semua kalau kami boleh share, Kementerian PUPR yang setiap tahunnya itu melelangkan 5.000 paket ya pekerjaan konstruksi dan sekarang itu trennya adalah hampir setengahnya kalau saya nggak salah itu melakukan evaluasi kewajaran harga. Itu pun Pogjanya itu di kami pun itu akhirnya dibuat surat edaran dari Pak Dirjen atau Pak Menteri untuk setiap evaluasi kewajaran harga itu dilakukan pendampingan oleh tim teknis. Ya. Jadi even di kami sendiri di Kementerian PUPR sendiri kami tidak Pogja itu hampir sebagian besar itu memang tidak punya kemampuan teknis ya sehingga untuk memperkuat justifikasi teknis tersebut, kami disarankan agar didampingi oleh tim teknis, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi monggo silahkan nih, kalau saya rasa bisa
coba juga ya, bisa dicontoh juga untuk di UKPBJ Bapak Ibu semua, dibuat surat edarannya ya kalau bisa pada saat kita melakukan klarifikasi teknis ini didampingi oleh tim teknis. Kecuali memang Pokjanya itu memang sudah punya pemahaman teknis ya silahkan dilakukan oleh Pokja sendiri. Ya. Apakah penyusunan koefisien dapat didasarkan pada Permen PUPR 28? Kalau untuk penyusunan HPS silahkan Bapak Ibu semua ya. Kalau untuk penyusunan HPS kan memang PPK itu diminta untuk mengacu kepada aturan yang berlaku. Nah, di Permen PU 28 ini adalah permen yang lingkupnya itu adalah digunakan untuk perencanaan ya, untuk perhitungan dari HPS ya, perhitungannya PPK. Jadi kalau penyedia pun tidak mengikuti Permen PU 28 pun tidak apa-apa Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak wajib mereka mengikuti koefisien-koefisien yang ada di dalam Permen PU 28 tahun 2016. Jadi Permen PU tersebut hanya panduan bagi teman-teman PPK untuk menghitung analisa harga satuan pekerjaan ya. Jadi bukan mengikat bagi penyedia. Kalaupun Bapak Ibu misalkan di dalam dokumen pemilihan sudah dalam DUK-nya sudah menuliskan ada koefisien-koefisien pekerjaan itu pun juga nanti tidak bisa mengikat kepada peserta ya. Itu hanya semacam acuan saja ya, semacam acuan bagi peserta untuk menggunakan koefisien itu. Tapi kalaupun mereka tidak menggunakan koefisien tersebut ya nggak apa-apa ya. Dikembalikan kepada klarifikasi teknis ini nantinya, apakah koefisien yang berbeda yang ditawarkan oleh peserta itu diterima atau tidak ya, bisa memenuhi spesifikasi atau tidak. Nah, ini yang kesulitannya Bapak Ibu semua ya. Apalagi nih, apabila disepakati koefisien berubah dan ada perubahan di harga penawaran bagaimana? Yang di tengah ini Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa saja ada koefisien baru nih. Jadi berdasarkan tadi klarifikasi teknis dengan peserta, ternyata koefisien peserta itu kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi kemudian Pokja juga melihat tadi karena punya pemahaman teknis, dia melihat koefisiennya PPK ini kayaknya juga tidak masuk akal nih ya, ada justifikasi teknisnya sehingga kemudian dilakukan perhitungan baru. Tapi sekali lagi yang keempat ini memang kita harus kuat dari sisi teknisnya ya, ketika kita menyusun koefisien baru ini kita harus punya dasar yang kuat juga ya. Apalagi kalau misalkan PPK-nya sudah menggunakan koefisien di Permen 28 misalkan sebagai dasar. Ya rasanya agak sulit kita menyatakan yang koefisien PPK buat itu tidak sesuai dengan di lapangannya. Itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau koefisien ini memang kalau Pokja itu tidak paham teknis, tadi sebaiknya dilakukan pendampingan kepada tim teknis atau tenaga ahli. Ya. Oke, Pak Rangga ya? Siap. Ya, lanjut ya. Lanjut Mas. Oke, kemudian, nah mungkin ini contohnya saja, ya sedikit contoh dokumen pendukung yang disampaikan oleh peserta. Ya, ketika kita minta peserta itu menjelaskan koefisien, ya ini contohnya misalkan mereka menyampaikan bukti perhitungan koefisien alat ya dump truck-nya. Sini koefisien alat dump truck-nya adalah 0,02. Ya ini yang kita perlu minta mereka. Nah, untuk meneliti kebenaran dari angka-angka ini, metode ini kan ya memang kita harus paham teknis ya, bagaimana cara menghitung kapasitas produksi per jam ini. Jadi kalau kita tidak punya kompetensi teknis ya memang jadi kesulitan nih ya, salah satunya untuk mengklarifikasi koefisien. Kemudian di sini kita minta mereka menyampaikan bukti pendukung koefisien perhitungan tenaga kerja, baik itu pekerjanya dan mandor. Nah ini yang mereka perlu sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi juga bukan hanya sekedar surat pernyataan. Ini kami juga sering temukan, Pak, kami penyedia sudah menyampaikan surat pernyataan mampu untuk melaksanakan pekerjaan, meskipun nilainya di bawah 80%. Ya nggak bisa hanya sekedar surat seperti itu. Ya harus tetap disertai dengan bukti-bukti pendukung. Ya ada bukti perhitungan teknisnya kalau itu dia terkait dengan koefisien, dan ada bukti harga ya, dokumen harga kalau itu terkait dengan harga satuan. Nah, ini contoh dari bukti perhitungan kuantitas koefisien yang diharapkan itu peserta membuat seperti ini. Ya, ada koefisien dari masing-masing alatnya, ada koefisien dari pekerjanya. Begitu.
Oke, kemudian selanjutnya, nah, yang kelima ini adalah yang 3, 4 tadi terkait dengan klarifikasi koefisien. Nah, kalau yang di sini adalah klarifikasi terhadap harga. Nah, kalau di sini mungkin lebih mudah nih untuk teman-teman Pokja, ya, karena kalau tadi di klarifikasi teknis butuh kompetensi teknis, kalau di sini rasanya kan Bapak Ibu perlu untuk punya, tidak perlu paham teknis sebenarnya, tapi bisa menganalisa harga pasar lah, ya, bisa mencari harga pasar. Nah, jadi di sini bagian kedua ini adalah kita melakukan yang namanya klarifikasi terhadap harga satuan yang ditawarkan oleh peserta, baik itu upah dari tenaga kerjanya, ya, maupun harga satuan dari bahan dan peralatan. Ya, ini yang kita akan klarifikasi lebih lanjut. Jika peserta tidak dapat membuktikan, nah, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga pasar atau kembali ke dalam HPS. Ya. Nah, ini mungkin contohnya kami sampaikan nih. Ya. Jadi harga satuan dasar yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan harus ada bukti pendukungnya. Nah, ini contohnya misalkan ya ada surat apa namanya penawaran ya. Jadi ada penawaran dari supplier atau distributor material biosintetik. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua, dalam penawaran ini kita coba lihat di sini ya, ternyata di dalam surat penawaran si supplier itu ada masa berlaku penawarannya, bahwa harga tadi yang ditawarkan oleh supplier ini, di mana harga geomembran itu adalah 35.000 per meter persegi, kemudian geomembran HDPE itu adalah 43 sekian. Ini masa berlakunya adalah 14 hari setelah surat ini diterbitkan. Nah, di sini diterbitkannya itu adalah 18 Februari. Jadi bukti ini bisa kita terima kalau memang masih di batasan 14 hari setelah 18 Februari. Ini yang kita perhatikan juga dalam bukti tadi ya, dalam bukti harga satuan dasar penawaran. Ini contoh yang kedua, misalkan ada penawaran terkait dengan wire mesh. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan, proyeknya ini di Lombok, ya, tapi harganya ini masih harga di distributor di Surabaya, ya, di gudang. Ini juga artinya nanti harga ini masih harus ditambahkan dengan harga transportnya ya ke lokasi pekerjaan. Jadi harga 284.000 ini masih harga di Surabaya, ya. Jadi masih harus ditambahkan dengan harga transportasinya sehingga berapa nanti besaran harga di Lomboknya. Ini nanti kita akan bandingkan dengan harga satuan penawaran mereka. Ini yang perlu dilihat juga nih dari bukti-bukti yang disampaikan oleh peserta, ya. Apakah bisa kita terima atau tidak dari bukti harga satuan yang ditawarkan oleh mereka ini. Oke, kemudian kalau tidak bisa digunakan, ya, misalkan kita tidak bisa menerima bukti ini, ya dikembalikan kepada harga satuan pasar yang ada saat ini atau dikembalikan kepada harga satuan di dalam HPS, ya. Oke. Nah, ini kita coba simulasi Bapak Ibu semua ya terkait dengan harga klarifikasi ini. Ini saya coba contohkan satu persatu nih. Ya, misalkan ada bahan pertama Bapak Ibu semua. Ada penawarannya dia 90, di ASP-nya 90.000 katakanlah seperti itu. Nah, bukti yang dia sampaikan dia menunjukkan pernah membeli ada kwitansi bahan satu ini nilainya 80 nih. Ini bisa kita terima tidak Bapak Ibu semua? Ya, coba di kolom chat nih. Penawaran dia di ASP adalah 90, bukti yang dia sampaikan 80. Nah, silakan. dari Kira-kira diterima ketika kita klarifikasi, ini kita terima tidak? Bisa diterima, Dan kita Mas. akan mencoba menentukan nih. Ya, bisa diterima. Nggak, ada yang tidak, ada yang bisa ini. Mana yang tidak nih? Ada yang tidak bisa, ada yang ini. Ada yang bisa. Sebagian besar terima, Mas. Yang tidak mungkin berpendapat kan dia menawarkan 90. Harusnya bukti
9, jangan 80, berarti kan buktinya berbeda ini dengan yang dia misalkan buktinya kita anggap semua benar ya. Nah, untuk kasus seperti ini bisa kita terima Bapak Ibu semua ya. Karena artinya di pasar itu ada harga bahan satu itu 80 ya. Di pasar itu ada terdapat memang terbukti ASP mereka 90 ya pasti dia bisa membeli kan di pasar dengan harga 80. Dia punya spare keuntungan sendiri nih, ada 10 yang dia simpan ya. Tapi artinya di pasar itu si peserta itu bisa membuktikan di pasar ada loh harga bahan yang nilainya 80. Ya, sehingga kalaupun saya menawar 90 ya saya kan bisa membeli berarti kan ya Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini bisa ya digunakan ya ketika penawaran dia 90, buktinya 80 ya ini kita terima. Dengan tapi nilai klarifikasinya itu 90 atau 80. Nah, nilai klarifikasinya adalah kembali ke penawaran dia 90 ya. Jadi bukan karena bukti yang dia sampaikan 80 ini kemudian harga klarifikasinya juga menjadi 80, tidak ya. Karena klarifikasi ini kita tetap menggunakan harga penawaran yang dia sampaikan di dalam ASP-nya ya. ASP dia harga klarifikasi pun nanti menggunakan harga yang 90 ini. Nah, tetapi kita menggunakan 90 ini karena buktinya ini bisa kita terima. Di pasar itu ada angka 80. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus sama persis. Penawaran 90, buktinya harus 90 juga tidak harus. Ya. Oke, kemudian contoh keduanya. Oke, next. 90, 80. Ini sama ya. Berarti ini bisa juga diterima. Oke. Kemudian ada bahan ketiga. Nah, penawaran dia 70, buktinya 80. Diterima tidak Bapak Ibu semua? Boleh diisi di chat lagi nih. Penawaran 70, bukti harganya 80. Tapi dari sisi bukti ini tadi ya valid ya. Jadi surat distributornya itu valid atau kwitansinya itu valid ya. Tapi kita coba sekarang cek harganya saja nih. Ya, kalau ini agak satu ya. Suara Mas, tidak. Oh, tapi ada satu Pak itu. Ada yang bisa ya, ada yang bisa satu. Nah, ini menarik nih kalau kenapa bisa dibilang bisa nih ya. Tapi harusnya ini sudah clear Bapak Ibu semua ya. Dia menawarkan 80 tapi di pasar itu bukti yang dia sampaikan 80. Ya, harusnya tidak bisa, logikanya tidak bisa ya. Karena di pasar itu harga bahan tadi ada 80, dia menawar 70, dari mana dia membelinya? Ya, dari mana dia membelinya? Bang, bukti yang dia sampaikan saja distributor itu menawarkan angkanya 80 ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan ya. Artinya penawaran harga klarifikasi yang nanti kita akan tuliskan di dalam kolom tadi tidak bisa menggunakan angka 70 ya. Tapi kita kembalikan kepada harga pasar atau HPS ya. Nanti ini yang kita akan gunakan di dalam kolom klarifikasi ya. Jadi harga penawaran dia tidak bisa kita gunakan. Oke, saya coba lanjut. Bahan 4 ada 110, 80. Ini seperti yang bahan 1 dan 2 tadi ya. Clear ya, bisa, harusnya digunakan. Kemudian ada bahan 5, 80 penawarannya, buktinya 90. Ya, ini sama dengan bahan yang 3 tadi. Berarti kan harga klarifikasinya tidak bisa kita gunakan penawaran dia, kita kembalikan kepada harga HPS. Bahan 6, bahan 6 penawaran dia 80, tapi buktinya tidak ada. Nah, di harga klarifikasinya bagaimana Bapak Ibu semua? Kita menggunakan 80 atau tidak? Ya, bisa ya, kita kembalikan kepada harga HPS. Ya, kalau nggak ada buktinya kok. Ya, tidak ada buktinya kok, ada harga 80 itu. Ya, kita kembalikan kepada harga HPS. Nah, ini harusnya clear ya Bapak Ibu semua ya. Gampang kan? Jadi ketika penawaran dia itu lebih besar dari bukti yang dia sampaikan, ya bisa kita gunakan angka 90 ini sebagai angka klarifikasi. Ya. Jadi kalau penawaran dia di atas bukti, ya berarti harga klarifikasinya menggunakan penawaran. Ya. Tapi kalau
penawaran dia di bawah bukti, maka harga klarifikasi itu kembali kepada harga pasar atau HPS. Ya. Itu saja Bapak Ibu semua, teorinya, kuncinya. Ya. Jadi kalau di atas bukti, ya kembalikan kepada harga penawaran. Tapi kalau penawaran dia di bawah bukti, kembalikan kepada harga HPS. Nah, yang menjadi suka membingungkan kalau kemudian kita bandingkan dengan HPS Bapak Ibu semua. Ya, ini kan ada satu kolom yang saya tutup nih. Ini HPS nih. Ya, ini saya sengaja tutup karena kalau nggak ditutup kita akan bingung nanti menentukan harga klarifikasinya. Ya, contoh bahan 1 dengan bahan 2 nih, coba buka. Di bahan 1 itu HPS-nya 110. Ya, jadi HPS-nya 100. Ya. Tapi kan tadi kan kalau kita tutup HPS ini kan kita sudah gampang nih menentukan kan, ya kalau penawaran dia di atas bukti, ya kita gunakan klarifikasi ini menggunakan angka penawaran. Tapi begitu namanya ada yang berpersepsi Pak, kalau yang satu ini oke lah ya karena HPS-nya 110 di pasar penawaran peserta 90. Tapi begitu kita masuk ke bahan kedua, ini di PPK menghitungnya kan 70 nih. Ya, ada bukti harga 70 di pasaran. Kenapa harga klarifikasi tidak menggunakan angka 7 dan HPS itu hanya 70. Nah, ini kan jadi seolah tidak konsisten nih. Ya, ini yang sering membuat melakukan pembandingan antara bukti dengan penawaran itu, kita cukup menutup yang HPS ini saja, ya tidak perlu kita bandingkan dengan HPS. Jadi kita tidak membandingkan antara HPS-nya PPK dengan bukti yang ada di pasaran. Ya. Ini nanti akan membingungkan. Ya, ini coba saya buka lagi selanjutnya ya. Nomor 3, bahan 3 misalkan ya ada HPS 110, ini hampir samalah dengan yang satu tadi ini ya, tapi di sini kondisinya penawaran dia buktinya tidak dapat diterima ya, sehingga kembali kepada HPS, berarti nanti kembali kepada angka 110. Bahan 4, nah ini HPS-nya di tengah-tengah nih ya antara penawaran dengan bukti. Penawarannya 110, HPS-nya 90, buktinya 80. Ya. Tapi yang digunakan adalah angka klarifikasinya nanti menggunakan angka 110 nih jadinya ya, bukan angka 90 ya. Yang lebih tinggi nih. Ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita buka HPS-nya nanti suka membingungkan. Ya, jadi kami sarankan kita hanya membandingkan antara penawaran dengan bukti saja. Ya. Oke, kemudian yang keenam, nah yang keenam ini bisa terjadi Bapak Ibu semua ada perbedaan rincian, uraian ya, perbedaan uraian antara uraian di ASP dengan uraian di HPS-nya PPK ya. Misalkan ini saya lanjut ke sini. Nah, misalkan ini mudah-mudahan kelihatan. Ini bisa di zoom nggak ya? Sebentar. Nah, ini misalkan ya, kita coba lihat di sini di mana pada metodenya PPK itu untuk bekisting atau apa mungkin menggunakan kayu perancah ya. Jadi PPK dalam menghitung ASP untuk pekerjaan apa ini? Coba saya minimize dulu. Pekerjaan beton mutu sedang. Nah, ini ada pekerjaan beton mutu sedang. Mereka PPK menggunakan perhitungan kayu perancah ya. Ada kayu perancahnya di sini, kemudian ada koefisiennya 0,15, ada harga satuan dari kayu perancah itu ya. Tetapi
peserta itu menawarkan dia tidak menggunakan kayu perancah, ya, tapi menggunakan bekisting besi baja, ya, besi. Ya, jadi mereka menawarkan ada koefisien dari bekistingnya 0,5, ya, kemudian harga satuannya adalah 75.000 ya dari bekisting tersebut. Nah, ini bisa saja terjadi Bapak Ibu semua. Jadi berbeda antara uraian yang dibuat oleh PPK dengan uraian yang disampaikan oleh peserta. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kembali ke justifikasi teknis nih, ya. Apakah bekisting yang disampaikan oleh peserta ini memang fungsinya itu bisa menggantikan kayu perancah yang ditetapkan oleh PPK? Ya. Apakah bekisting ini bisa menggantikan fungsi dari kayu perancah? Ya, rasanya sih bisa ya, secara teknis kan secara memungkinkan untuk bekisting itu digantikan oleh kayu perancah. Jadi dalam hal ini kemudian hasil klarifikasinya kalau kita lihat di sini adalah dari sisi yang disepakati ya tidak menggunakan kayu perancah, tapi penawaran peserta yang menggunakan bekisting ini diterima ya. Karena tadi secara teknis kan bisa menggantikan bekisting besi dengan kayu perancah, itu bisa digantikan. Sehingga di sini hasil klarifikasinya adalah disepakati menggunakan bekisting dengan koefisiennya menggunakan koefisien penyedia, ya, kemudian juga harga satuannya disepakati menggunakan harga satuan dari penyedia. Sementara yang kayu perancah ini menjadi hilang nih, ya. Jadi nanti di hasil akhir klarifikasinya juga hilang nih, ya, si perancah. Tapi muncul harga klarifikasi dari pekerjaan dari alat bahan bekisting ini, ya. Jadi itu Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada perbedaan antara uraian di penyedia dengan uraian kerja di PPK harus dikembalikan ke sisi keteknikan tadi, ya, apakah bisa menggantikan atau tidak, ya. Oke, kemudian yang lainnya nanti setelah kita dapatkan seperti ini tadi ya sebenarnya sudah disampaikan di awal ya. Jadi kita akan menolkan keuntungan di sini ya. Oke, tapi nantilah. Mas Fani. Ya. Perlu lebih berlari kayaknya ini. Oke, siap. Sedikit lagi kok. Penyampaian materinya. Siap. Ini udah nomor 6 kok. Nomor 7, nah ini setelah dilakukan klarifikasi ya. Kita kan di sini kan dari hasil tadi penjelasan oleh penyedia tadi kita akan mendapatkan kuantitas hasil klarifikasi, harga satuan hasil klarifikasi ya, sehingga kemudian dapat nih hasil akhir harga satuan pekerjaan hasil klarifikasi ya. Nah, di sini kita menolkan ya keuntungannya. Jangan lupa untuk menolkan dari biaya keuntungan. Makanya tadi kami sampaikan di awal, kita harus sudah minta peserta untuk memisahkan berapa biaya umumnya dan berapa biaya keuntungannya. Ya. Kalau yang di HPS dengan di penawaran peserta ini sebenarnya kita tidak perlu menolkan. Ya, ini ada kesalahan ketik nih sebenarnya dalam Permen 14-nya. Yang perlu kita nolkan itu hanya di harga klarifikasi saja. Oke, kemudian, nah, kita juga harus memperhatikan mata pembayaran yang bukan MPU, ya. Jadi pada saat kita nanti akan menghitung hasil akhir kewajaran harga itu, kami pernah temukan ada yang hanya menghitung yang membandingkan harga kewajaran dari MPU saja dengan harga penawaran peserta. Ya, ini yang kurang pas nih. Jadi untuk MPU kita lakukan klarifikasi seperti ini, tetapi yang non MPU juga kita nanti akan menghitung ya, dengan menolkan. Kita tidak meminta peserta itu untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan, ya, kita tidak melakukan klarifikasi terhadap koefisien dari yang non MPU atau klarifikasi kepada harga satuan dari non MPU, tapi untuk yang non MPU ini kita cukup menolkan keuntungannya saja. Ya, jadi tadi misalkan yang pekerjaan galian batu sama galian biasa ini adalah yang MPU, maka sisa mata pembayaran itu adalah non MPU. Nah, di sini kita cukup menolkan profitnya. Jadi kita juga perlu tanyakan profit dari yang non MPU itu berapa. Ya, ini yang kita nolkan profit keuntungannya. Ya, jadi jangan ditinggal nih yang non MPU. Tetap kita gunakan yang non MPU ini, nanti kita gabungkan ya. Jadi pada saat kita melakukan langkah ke-9 ini, kita menghitung total itu,
kita harus menghitung menambahkan dari harga klarifikasi yang MPU dengan tadi yang harga non MPU yang sudah dinolkan ya. Jadi yang sisi kiri ini adalah HPS 358, kemudian penawaran peserta itu adalah 240, kemudian klarifikasinya 233. Nah, ini yang kemudian kita coba bandingkan Bapak Ibu semua ya. Jangan lupa PPN-nya kita nolkan ya, di klarifikasi kita nolkan, di peserta juga kita keluarkan ya, PPN 10%-nya kita keluarkan. Nah, ini yang kita coba bandingkan kemudian Bapak Ibu semua ya. Apakah harga klarifikasi itu lebih kecil atau tidak ya. Kalau harga klarifikasinya lebih kecil, di sini kan harga klarifikasi adalah 233 ya, 233,933. Ini kita bandingkan dengan harga penawaran peserta 240. Ya, ini berarti masih gugur, masih wajar masih wajar ya. Ini tidak gugur, ini lulus ya. Karena kan penawaran peserta 240, harga klarifikasi dari yang kita lakukan tadi 233. Artinya masih ada spare 6,5 miliar sebagai keuntungan mereka di sini ya. Jadi kalau harga peserta itu di atas harga klarifikasi, maka ini masih dinyatakan wajar karena masih ada keuntungan di sini ya. Masih ada keuntungan. Tapi kalau harga penawaran peserta itu di bawah harga klarifikasi, berarti dia merugi ya, gugur gitu. Itu mungkin Pak Rangga. Jadi 11 tahapan terkait dengan kewajaran harga. Mudah-mudahan 1 jam sedikit ya. Nggak bisa 45 menit, Pak. Siap. Untuk diskusi lebih lanjut. Keren ini apa yang ada di bab 13 Dopfil dituangkan dalam penjelasan detail. Baik, sudah ada 9 yang raise hand, Mas. Di chat ini banyak betul pertanyaannya. Sudah saya rangkum, kita ke yang raise hand dulu lah. Pertama silakan kepada Mas Fajar ya. Silakan Mas Fajar. Siap. Videonya. Mohon maaf saya. Halo. Mohon maaf nggak pakai video. Gimana? Om, koneksinya agak lemah ini, jadi nggak pakai video ini. Oke. Siap Pak Fajar. Ya. Dari mana Mas? Dari Cilacap biasa. Bumi Nusa Kambangan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Padat ya Mas. Siap. Waalaikumsalam Pak Fajar. Salam kenal Mas Salam. Siap. Ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan juga. Mungkin ada yang saya catat sih ada 5 ini. Mudah-mudahan singkat dan dapat dijelaskan sehingga kami di sini Cilacap khususnya tidak bingung. Yang pertama tadi menanggapi tentang pengantar dari Mas Fani bahwa harga di bawah 80% pada prinsipnya adalah value for money gitu ya. Itu kalau menurut saya malah kurang pas karena belum tentu juga 80% itu apakah akan menghasilkan value for quality juga. Ya. Karena sudah jelas biasanya di bawah 80% pasti ada sesuatu yang akan dikurangi prakteknya nanti di lapangan. Jadi sehingga belum tentu juga value for money akan sama dengan value for quality. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bab 3 huruf E yang tentang evaluasi, tata cara evaluasi itu disebutkan bahwa jika penawaran peserta menyampaikan penawaran di bawah 80%, maka di situ tertulis bahwa peserta menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan. Tetapi di bab 13-nya itu tertulis Pokja meminta peserta menyampaikan AHSP. Nah, disinilah yang menjadi bingung. Apakah yang digunakan pedoman di bab 3 itu atau di bab 13? Karena kalau di bab 3, menurut kami, peserta sudah harus menyampaikan AHSP saat dia tahu penawaran dia di bawah 80%. Tetapi kalau di bab 13, berarti kita harus meminta. Nah, meminta itu yang kadang dijadikan oleh penyedia bahwa Pokja harus mengundang. Tapi kalau di dalam pasal 3, kalau menurut kami itu sudah harus menyampaikan pada saat dia mengupload penawaran. Itu mungkin yang harus disepakati. Ya. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Lanjut, Mas.
3. Bagaimana jika overhead AHSP di penyedia ternyata 0 overhead dan profitnya? Oke. Itu apakah dapat langsung Pokja putuskan bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan yang artinya rugi atau bagaimana? Oke. Terus yang keempat ya Mas, 4 ya. 4. Bagaimana jika koefisien bahan utamanya itu peserta menyampaikannya berubah diturunkan bukan dinaikkan, sehingga secara kualitas teknis jelas itu nanti akan turun. Misalnya pekerjaan pasangan batu, di mana koefisien di PPK katakanlah 1,63, ternyata di peserta dia 1,12 misalnya, kan itu jauh sekali turunnya. Apakah dapat kita asumsikan dia sudah menurunkan kualitas sehingga berpengaruh secara teknis? Yang keempat, yang kelima, akhir. Bagaimana jika peserta tidak mau menandatangani BAH hasil tarif harga? Itu apakah kita dapat terus jalan dengan pedoman itu atau bagaimana? Mungkin sementara 5 itu Mas Fani, mohon maaf ini borong. Siap. Ya. Mudah-mudahan mewakili yang lain juga. Ya, kayaknya banyak Mas di chat tadi yang mirip pertanyaannya. Siap. Silakan Mas Fani, yang pertama value for money versus value for quality. Quality, ya memang Pak, saya tender ini kan masih tahap pemilihan dalam arti by dokumen Pak ya. Kita hanya memeriksa by dokumen nih. Kita tidak bisa menjustifikasi atau memastikan bahwa pekerjaan yang di bawah 80% itu pasti kualitasnya jelek. Ya, tidak bisa juga, Pak. Karena di kami sendiri, Pak, pernah coba melakukan evaluasi nih, ya. Karena memang banyak tren sekarang itu penawaran peserta di bawah 80%, kemudian 23% pakai di PUPR itu pemenangnya di bawah 80%. 23%. Ada sekitar, iya, Pak. Kemudian kami coba lihat di lapangan, ya 300 proyek yang di bawah 80% itu ternyata yang bermasalah hanya 1. Ya, yang lainnya nggak ada masalah, Pak. Artinya karena ini kita masih dalam tahapan pemilihan, kita memang belum bisa memastikan, Pak. Saya juga tidak bisa memastikan apakah penawaran peserta yang di bawah 80% itu value for money atau tidak. Saya sepakat, Pak. Karena hanya masih dalam dokumen nih, ya. Sehingga ketika kami coba diskusi dengan teman-teman LKPP, kemudian LKPP beranggapan kenapa sih kita harus menghukum, ya, memberikan punishment kepada peserta yang di bawah 80%. Karena kan kami sempat mengusulkan langsung gugur saja, atau mengusulkan tidak diberikan uang muka, kemudian pembayarannya sekaligus, ya. Tapi ini dianggap sebagai bentuk punishment, padahal mereka kan menguntungkan negara. Nah, kalau kami sebenarnya juga sependapat, Pak, dengan Pak Fajar. Artinya kan kita juga belum bisa memastikan nih penawaran peserta itu pasti value for money, ya. Karena itu nanti baru bisa kita buktikan nanti di lapangan sebenarnya, Pak, gitu. Jadi untuk yang kebijakan ini ya sudah kita coba sekarang tetap melakukan evaluasi kewajaran harga, tapi mungkin ada sisi-sisi yang perlu kita perkuat, ya, dalam rangka memastikan meskipun ini hanya by dokumen, tapi harapannya adalah ketika nanti dilaksanakan di lapangan, ya kualitasnya tidak berkurang. Nah, ini berkaitan dengan yang pertanyaan nomor 4 tadi, Pak, terkait dengan koefisien teknis, ya. Jadi kalau memang menurut Pokja itu secara teknis koefisien yang disampaikan oleh peserta itu tidak layak atau bisa menurunkan kualitas pekerjaan, ya silakan ditolak, Pak, koefisien tersebut, ya. Jadi bisa ditolak, Pak. Jadi koefisien itu setelah diklarifikasi atau gimana, Mas? Setelah diklarifikasi. Jadi kita kan untuk kewajaran harga ini harus memberikan kesempatan dulu kepada para peserta itu untuk menjelaskan, ya, menyampaikan buktinya, kemudian menjelaskan dari mana perhitungan tersebut. Nah, ketika kemudian dari hasil penjelasan tersebut tidak bisa diterima bahwa tadi secara mutu ini pasti nanti akan berpengaruh kepada pelaksanaan pekerjaan, menurunkan kualitas, koefisiennya bisa kita tolak, Bapak Ibu semua, ya. Jadi bisa kita tolak, tidak harus kita menyepakati koefisien yang ditawarkan oleh peserta. Nah, ini kaitannya dengan nomor 5, ya, bagaimana bila peserta tidak tanda tangan. Nah, ini sebenarnya, Pak, tanda tangan itu kalau kami coba, Pak, di PUPR itu hanya
tanda tangan dia menghadiri klarifikasi, Pak. Jadi kita hanya memberikan dalam berita acara itu bahwa setelah dilakukan klarifikasi kewajiban harga dengan mengundang peserta A yang diwakili oleh siapa, ya. Telah dilakukan klarifikasi terhadap harga satuan bahan, telah dilakukan klarifikasi terhadap koefisien, ya. Hanya itu saja, Pak, sebenarnya. Jadi kami tidak kemudian menyatakan dia wajar atau tidak, ya, koefisiennya itu bisa kita terima atau tidak sampai ke sana. Ya, jadi menghindari dia tidak mau tanda tangan tadi. Iya. Tapi sebenarnya dia tidak mau tanda tangan berita acara pun dengan sudah ada daftar hadir, Pak. Kalau menurut kami itu sudah cukup sebenarnya. Ya, jadi cukup di daftar hadirnya tadi itu saja, gitu. Apalagi kalau online ya, Mas Fani ya. Apalagi kalau online, betul. Ya, tinggal screenshot aja, Pak, rekamannya yang disampaikan, gitu. Oke, jadi terus keputusan akhir itu tetap di Pokja. Apakah Pokja itu menerima atau tidak, menolak koefisien peserta atau tidak, itu di Pokja, ya. Jadi tidak perlu sampai ke penyedia. Kemudian yang kedua, peserta apakah sudah wajib menyampaikan analisa harga satuan, ya, dalam dokumen penawaran mereka mengacu pada ketentuan di IKP tadi, Pak. Ini rasanya mungkin juga kita perlu lihat di poin-poin lain, Pak, ya. Artinya mungkin saya bisa share nih. Sebenarnya kan kita dulu pernah, Pak, ya, dulu di Permen TU 31 Permen 7 apa Permen 14 yang 2011 itu kita dulu sempat, Pak, mencoba memasukkan yang namanya analisa harga satuan pekerjaan ini bagian dari dokumen penawaran, ya. Cuman kemudian akhirnya menimbulkan kesulitan-kesulitan sendiri, ya, terutama nanti pada saat proses pemeriksaan, proses audit. Karena artinya dengan AHSP itu disampaikan dalam dokumen penawaran, nanti masuk ke dalam dokumen kontrak. Artinya setiap harga satuan material, harga satuan upah itu menjadi suatu kewajiban untuk dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, ya. Karena kan masuk dalam dokumen kontrak nih, berarti setiap harga materialnya itu harus ada bukti pendukungnya. Setiap koefisien itu harus ada bukti pendukungnya. Nah, ini yang kemudian diubah di Permen 31 2015, Pak. Dan sejak saat itu sampai dengan Permen 14 ini sebenarnya sudah kita atur, Pak, ya. Jadi khusus apabila ada evaluasi kemudian harga di bawah 80% HPS, maka peserta pemilihan harus menyampaikan formulir AHSP dan formulir rincian. Ini kalau pekerjaannya lumsum. Nah, formulir ini tapi dengan diatur pada ketentuan di bawahnya itu harus dipenuhi pada saat klarifikasi kewajaran harga, ya. Jadi ini bukan dokumen yang harus disampaikan dalam dokumen pemilihan, tapi kita sudah ingatkan pada peserta itu di awal bahwa kalian kalau menawar di bawah 80%, maka segera siapkan dokumen analisa harga satuan pekerjaan, Pak. Jadi tidak ada kewajiban peserta itu untuk menyampaikan ASP sejak pemasukan dokumen penawarannya, Pak. Ya, jadi tetap kita kembalikan ke ketentuan di IKP juga tadi sebenarnya. Ya, jadi untuk mensinkronkan semua ketentuan tadi termasuk dengan tata caranya bahwa ASP ini disampaikan kalau mereka diundang untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Ya, gitu, Pak Fajar. Ya. Satu lagi, Mas. Kemudian overhead dan profit disampaikan 0. Nah, ini harus memang kita akui, Pak, ini yang kurang jelas dalam Permen 14-nya. Jadi karena tidak diatur, Bapak Ibu semua, ya kalau di kami di PUPR prakteknya adalah ya nggak apa-apa akhirnya, Pak. Mereka menyampaikan overhead dan profitnya 0. Barangkali mau kerja sosial ya, Mas Fani ya. Karena pun nanti setelah kita coba tadi, Pak, setelah kita coba lakukan klarifikasi tadi kan nanti kan tetap ada harga penawaran, ada harga klarifikasi, Pak. Bisa jadi nanti tetap akan ada keuntungan di sana, Pak. Jadi ini kalau sekarang ya mau tidak mau ya kita terima, Pak. Tidak bisa kemudian kita paksakan, harusnya ada angkanya ini 5% misalkan. Karena tidak diatur detail di PM14-nya, Pak. Oke. Gitu, Pak Rangga, Pak Fajar. Siap. Pak Muji, boleh menambahkan, Pak? Saya ingin Pak Muji menambahkan yang tadi Mas Fani, Pak. 23% sekitar 300 paket di Kementerian PUPR kewajaran harga, tapi hanya satu yang bermasalah, Pak. Silakan Pak Muji. Ya, yang pertama
tadi pertanyaan dari Pak Fajar tadi. Ketika nawar di atas 80% pun mutu harus dipenuhi. Apalagi yang menawar di bawah 80%. Jadi harus tercapainya mutu, bukan dibiarkan oleh nawar 80% nanti kerjaan acak-acakan dan sebagainya nggak tercapai mutunya. Jadi tetap dikontrol mutunya. Berikutnya saya sepakat Pak Fani tadi dengan audit jadi ASP ini bukan bagian dari audit nanti. Ya. Ya. Komisi urutan kedua. Pak Rangga? Siap. Sudah Mohon maaf kembali ke terlempar. Pak Rangga. Ya, kami kembalikan Pak Rangga. Oh, Pak Muji udah ya, Pak? Sudah, Jadi, Pak. Sudah. Kuncinya orang yang nawar di atas 80% itu kan bagus kan? Kalau tidak dikendalikan kontraknya bisa berantakan. Yang menawar di bawah 20% kan murah-murahan. Kalau dikendalikan kontraknya dengan baik, maka mudah-mudahan sukses juga. Kuncinya adalah di pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak. Mungkin kompetisinya cukup dalam pengendalian sehingga tingkat kegagalannya kecil sekali. Terima kasih Pak Rangga. Siap, terima kasih Pak Muji atas tambahannya. Jadi evaluasi Fajar ini cuma bagian dari proses evaluasi. Pengendaliannya jangan lupa. Oke, kita ke penanya berikutnya, Mas Fani. Agak berat ini yang akan bertanya, Mas Fani. Ada Pak Mustafa. Silahkan. Kebalik Cak Rangga, malah saya justru yang ringan. Oke, lebih ringan silakan. dari Cak Endut tadi, Cak Fajar. Oke, makasih. Makasih Cak Rangga. Mohon izin, salam kenal Mas Fani. Saya Mustafa dari Biro PBC Jawa Timur. Yang saya tanyakan terkait ini bukti-bukti perolehan harga alat upah dan bahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan peserta itu mengirimkan ini ya bukti perolehan harga upah bahan dan alat. Nah, klarifikasi yang harus dilakukan Pokja, apakah cukup kepada peserta menanyakan terhadap bukti-bukti yang disampaikan, ataukah harus ke penerbitnya? Misalkan semen nih, proyek kita ada di Jember. Nah, ternyata peserta ini menawarkan harga semen ini yang ada di Palembang. Tuh, apakah kita harus berangkat ke toko di Palembang itu? Nah, berarti kalau keliling ke penerbit-penerbit pendukung harga, ya 1 bulan pun nggak akan selesai, apalagi dana dak. Malah kita dimarahi oleh kepala daerah kan, harus keliling ke sana kemari hanya untuk membuktikan perolehan harganya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait bukti perolehan upah. Nah, apakah peserta ini pada saat menyampaikan bukti perolehan upah, apakah harus berdasarkan upah minimum kabupaten kota setempat, ataukah hanya berdasarkan harga upah pasar di setempat? Misalkan UMK 110.000 nih per orang per hari. Ternyata dia harga pasar tukang di sana hanya 90.000. Yang disampaikan harga pasar tukang setempat 90.000. Nah, apakah ini bisa kita terima? Nah, kalau harus berdasarkan UMK semua, berarti HPS-nya PPK juga harus berdasarkan UMK dong. Betul. Kan begitu. Kalau kita bukti perolehannya juga harus UMK, kan nggak adil ternyata HPS-nya PPK saja enggak UMK. Nah, ini dua itu aja. Karena ini sama saya pikir dihadapi para pokja yang ada di Zoom meeting ini. Makasih Mas Fani, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Camus. Oke, siap. Seru ini Mas Fani, terutama yang UMK nanti nih. Rangga keliling soalnya ke penerbit-penerbit. Oh, gitu. Dapat uang harian, SPPD-nya banyak dia. Oke, masih Mas. Ya, siap Pak Mustafa. Yang pertama sebenarnya prinsipnya adalah kita hanya cukup klarifikasi ke peserta saja, Pak. Ya, kita cukup klarifikasi kepada peserta. Apakah tadi buktinya kurang jelas atau apa, itu sebenarnya prinsip pertama adalah cukup kepada peserta saja. Ya, mereka menyampaikan bukti. Tapi kalau Pokja masih merasa ragu, ya silakan lakukan klarifikasi tambahan kepada penerbitnya. Kalau tadi misalkan harga semen nih, ya misalkan harga semen adalah, kita tahu dalam sekitar proyek itu harganya adalah 50.000.
Kemudian peserta menyampaikan juga harganya 50.000 dari penerbit tertentu, ya kan kita sudah bisa meyakini langsung kan, kita tidak perlu kemudian melakukan klarifikasi lagi ke penerbit karena kita sudah yakin harganya seperti itu. Nah, kalau menurut kami seperti itu Pak. Jadi yang tidak wajib kita melakukan klarifikasi kepada penerbit, apalagi kan tadi sampai harus datang ke lokasi ke penerbit harga tadi, karena kalau pekerjaannya misalkan pekerjaan bangunan gedung yang itemnya bisa ratusan bisa ratusan penerbit Pak yang kita kunjungi Pak untuk melakukan pembuktian. Jadi yang penting adalah penyedia itu menyampaikan dokumen buktinya Pak, karena kan sebenarnya prinsipnya adalah penyedia atau peserta itu wajib menyampaikan bukti yang valid, bukti yang benar, yang tidak palsu kan ya. Jadi itu sudah fakta integritasnya peserta ya. Bukan kita yang kemudian membuktikan apakah ini ada atau tidak di lapangan ya, ini wajar atau tidak benar atau tidak bukti yang disampaikan oleh peserta, tapi sudah kewajiban dari peserta itu untuk menyampaikan data yang benar. Nah, kita tadi dengan mereka sudah menyampaikan bukti-bukti harga satuan dasar, itu sudah ada notanya, ada kwitansinya, ada misalkan ada tanggalnya, itu sudah kita yakini, ya sudah itu bisa kita terima Pak. Ya bisa kita terima. Tapi tadi kalau memang ada harga, mungkin kita tahu ini kayaknya harganya kok jomplang banget sih, ya itu bisa kita lakukan klarifikasi ke penerbit. Ya. Kemudian tadi masalah yang kedua ya soal UMK. Nah ini kami sependapat Pak ya dengan Pak Mustafa. Jadi sebenarnya dalam Permen 28 itu sudah disampaikan tuh bahwa pada saat kita menghitung PPK menghitung harga satuan pekerjaan itu harus menggunakan upah setempat, upah minimum setempat yang ditetapkan oleh kepala daerah, artinya mengikuti UMP, UMK ya kalau di kabupaten kota ya, atau UMR ya kalau yang di regional. Nah, itu yang harus diikuti Pak. Jadi PPK-nya harus ikut itu dulu nih. PPK-nya menyusun HPS ya harusnya dengan UMP UMK ya. Dengan kemudian membuat sendiri yang bahkan lebih rendah daripada itu. Karena nanti pada saat evaluasi kewajaran harga Pak, kalau di kami juga kami kembalikan kepada UMP UMK-nya Pak. UMP UMK di lokasi pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi misalkan lokasi proyeknya di Surabaya, kemudian dia menyampaikan, Pak, kami bawa tukang dari Kalimantan misalkan. Ya, upahnya yang digunakan adalah upah berdasarkan UMP di kota Surabaya tadi, ya, bukan dari asal pekerja. Ya, jadi tetap kita kembalikan kepada UMP UMK. Memang tadi konsekuensinya adalah harusnya ya HPS itu disusun dengan menggunakan besaran UMP UMK, Pak. Gitu Pak Mustafa kalau di kami. Sepakat Mas sama. Pak Muji ada tambahan Pak terkait UMK Pak? Ya, saya sepakat UMK tadi ngikuti UMR. Cuman ini ada kan undang-undang terbaru kan, Undang-Undang Cipta Kerja. Katanya untuk usaha kecil bisa berdasarkan kesepakatan. Ini menambah pertanyaan ke Pak Fani. Bagaimana ini Pak Fani? Ya Pak, ini sempat juga ditanyakan ke kami Pak. Tapi kami mencoba menyikapinya begini Pak. Ya memang untuk yang kecil itu kan boleh ada kesepakatan. Tapi kan kesepakatan itu baru terjadi nanti pada saat dia akan berkontrak Pak. Pada saat penyedia itu berkontrak, barulah dia akan bersepakat dengan tukang-tukangnya untuk berapa nanti harga upah mereka. Jadi sedangkan pada saat pemasukan ini mereka belum ada kesepakatan itu Pak. Sehingga kalau kami tetap kami kembalikan dulu, meskipun itu paketnya kecil, ya, masih dasarnya adalah UMK-nya dulu nih sebagai upah minimumnya. Ya, tapi nanti kalau di dalam pelaksanaan pekerjaan mereka akan bersepakat lebih rendah daripada itu, ya silahkan gitu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi Mas kurang lebih kalau yang bukti dukung terkait harga satuan bahan itu kalau ya yang benar-benar meragukan lah ya yang klarifikasi langsung kepada pemberi harga ya Mas ya. Iya Pak Nangga. Karena jadi kalau tidak kewajiban Pokja untuk membuktikan setiap bukti yang disampaikan oleh peserta. Iya. Karena kalau ditanyakan ke peserta pasti dijawab iya itu Mas. Iya. Oke, kita lanjut. Yang chat dulu nih Mas, yang chat. Jadi ada Pak ini nih Nyoman Astawan yang baru Mas. Bagaimana kalau harga satuan bahan atau alat yang disampaikan
diberikan oleh toko, namun secara harga pasar harga tersebut tidak masuk. Ya, sesuai lah, jauh gitu Mas ya. Namun setelah diklarifikasi ke toko, toko menyatakan sanggup mensuplai bahan yang dibutuhkan sesuai harga. Nah. Ya kalau sudah ada klarifikasi ke toko langsung dan tokonya menyatakan demikian, Pak, sulit untuk kita menolak, Pak. Ya, karena tokonya sendiri sudah berkomitmen untuk menyampaikan bahannya ya Mas ya. Bahan ya dengan harga seperti itu. Gitu. Oke. Dan yang satu lagi Mas, ini ada yang bertanya, bukti data dukung untuk harga bahan gitu ya? Apakah hanya nota toko atau bisa juga surat yang distempel toko gitu? Kalau di tempat Mas Wani gimana? Ya, kalau tadi Pak contohnya yang kami sampaikan ada memang hanya surat dari supplier Pak, dari distributor itu yang disampaikan oleh peserta. Contoh ya, sebentar. Mana tadi? Nah, ini kan. Kalau kita lihat di sini kan kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Ya, kalau ini yang pernah masuk ke kami nih Pak, ya. Jadi ada surat quotation sebenarnya, ini quotation letter, surat penawaran. Jadi ini kayaknya si peserta itu menghubungi salah satu distributor untuk minta penawaran harga. Jadi ini belum bukti pembelian sebenarnya nih, hanya surat penawaran harga. Ya ini bisa juga digunakan. Ya, tapi tadi dengan mempertimbangkan ada masa berlaku penawaran ini kan, kita cek juga. Ya, kalau ternyata masih di dalam batasan 14 hari ini, berarti harga ini bisa kita terima. Ya. Oke. Atau ada kwitansi pembelian itu silahkan ya, gitu. Jadi tidak ada keharusan dalam bentuk kwitansi saja yang kita terima, tapi surat penawaran pun bisa kita gunakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Fani. Kita lanjut yang raise hand. Ada Ibu Reni Warti, silahkan dari Sumatera Barat kalau nggak salah ini. Bu Reni, di unmute. Silahkan. Terima kasih banyak. Ini saya mempertanyakan ke Mas Fani masalah dari dulu ya, dari saya jadi kontraktor sampai jadi PNS. Ya, masalahnya saya juga waktu jadi kontraktor tuh buat penawaran harga. Kan di masalah evaluasi teknis, masalah alat, koefisien alat, gimana supaya kita dapat menang harga terendah, alat kita ya dibagus-bagusin gimana lah supaya dapat harga terendah. Tapi kenyataan di lapangan atau kenyataan yang disampaikan waktu saya jadi Pokja, kenyataan alat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan alat di koefisien yang dia ada gitu. Gimana tuh Pak Fani? Dari dulu sampai sekarang perasaan aturan itu belum ada ya. Jadi untuk betulan juga pernah jadi PPK, jadi untuk pengelolaan kontraknya agak susah jadinya di sana gitu. Karena itu kan seharusnya saling berkaitan, tapi belum ada aturannya. Apa saya khilaf atau gimana tidak kebaca gitu. Terima kasih. Baik, siap, Ibu. Makasih Bu Reni. Yang ditawarkan alat 5 tahun, yang dipakai 13 tahun gitu. Silakan Mas Wani. Ya, ini memang kasus yang umum Pak ya. Bukan rahasia ini lagi nih, tapi sudah jadi rahasia umum. Itu juga yang salah satunya mendasari di SE 22 Pak, kemudian dibatasi jumlah alat yang dikompetisikan. Ya cukup cukup 6 jenis ya kalau saya nggak salah. Ya, karena memang karena tadi kita syaratkan banyak-banyak alat pun nanti kondisi di lapangan ternyata nggak selalu seperti itu kan. Jadi ya sudah kita coba minimalkan di kompetisi cukup 6 saja. Nanti itu yang kita kendalikan harus ada. Sebenarnya Bu Reni terkait dengan perbedaan antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan itu sudah kita atur di dalam kontraknya sebenarnya ya. Bahwa di dalam kontrak itu sudah kita atur penyedia itu wajib memobilisasi alat yang dia tawarkan dalam dokumen penawaran ya. Jadi ketika dia tidak bisa memobilisasi alat-alat yang dia tawarkan dalam dokumen itu sebenarnya sudah ada wan prestasi pekerjaan ya, wan prestasi kontrak di sana. Bisa diberikan surat peringatan 1, 2, 3 bahkan bisa putus kontrak kalau memang sangat-sangat tegas ya, harus sama antara yang di dalam dokumen dengan yang dilaksanakan di lapangan. Jadi kembali ke pengendalian kontraknya sebenarnya Bu Reni yang disampaikan Pak Muji tadi. Sudah ada kewajiban
penyedia itu secara aturan kontraknya itu dia harus memobilisasi personel, memobilisasi alat itu sesuai dengan yang dia tawarkan di dalam dokumen. Karena kan dia menjadi pemenang itu kan karena berdasarkan alat yang dia tawarkan dalam dokumen. Ya, dia bisa menang, bisa berkontrak di situ karena alat yang dia tawarkan dalam dokumen. Sehingga kewajiban dia nanti dalam pelaksanaan adalah memobilisasi alat tersebut. Ketika dia tidak bisa, ya berarti ada ketentuan kontrak yang dilanggar, Bu. Tuh. Demikian, Bu Reni. Ya. Terus gini Pak, kan yang dibilang Pak Rangga tadi tuh apa namanya tuh di koefisiennya tuh misalnya alat baru, ternyata surat dukungannya itu surat dukung alat yang tersedia dia yang ada itu umur alatnya udah lama. Itu gimana tuh? Ya kalau apa namanya Bu, kalau umur alat tadi mempengaruhi penilaian koefisien ya berarti bisa kita tolak Bu buktinya dia. Ya, kita kembalikan ke koefisiennya PPK di sana. Berarti kan koefisien yang dia tawarkan itu tidak bisa terbukti dengan alat yang dia tawarkan tadi karena tadi usianya misalkan sudah lebih tua dan itu mempengaruhi perhitungan koefisien. Berarti kan koefisien yang dia tawarkan itu tidak memenuhi spesifikasi yang kita tentukan, Bu. Kembali ke koefisiennya PPK gitu. Gini Pak, misalnya galian tanah tadi, bucketnya tuh yang di 1,2 bucket ekskavator misalnya. Terus alat yang dia ajukan bucketnya 0,8. Ya, kembalikan Bu ke dalam apakah alat bucket yang 0,8 tadi bisa melaksanakan spesifikasinya PPK. Ya, kalau itu tidak bisa kita tolak, Bu. Ya, kita kembalikan berarti koefisiennya menggunakan koefisien bucket yang 1,2 tadi. Nah, itu yang harus dibuat justifikasinya, Bu. Kenapa kita menolak koefisien bucket 0,8? Karena secara mutu, secara produktivitas nanti tidak mencapai spesifikasinya PPK, misalkan dengan perhitungan apa. Nah, itu yang menjadi dasar kita menolak. Berarti nggak bisa nih koefisiennya digunakan, Pak, karena dari sisi produktivitas tidak mencapai spesifikasinya PPK. Ya, silahkan dikembalikan kepada koefisien dengan bucket 1,2 tadi, Bu. Gitu. Iya. Sepakat, Mas. Biasanya kita minta justifikasi teknis ya dari PPK-nya ya. Nah, betul, Pak. Itu. Pak Muji ada tambahan, Pak? Ya, mungkin dalam klarifikasi ini kita bukan bicara gugur nggak gugur ya, tapi betul. Kan ya bahwa tadi akan tercapai nggak mutunya gitu, Pak. Betul. Karena ilmu saya sedikit, lanjut aja. Siap. Siap. Baik, Pak Muji, bagaimana Pak? Apakah ada pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu, Pak? Pak Fani, barangkali banyak kondangan nih karena Pak Raga juga kondangan. Kita tanya Pak Fani. Mas Fani gimana, Mas? Apa ada pemberian kesempatan buat peserta yang bertanya, Mas? Boleh, Pak. Silakan. Boleh ya, oke. Yang penting tidak melewati tahun anggaran ya, Mas. Tidak melewati jam ini, Pak. Saya jam 12 ada janji. Oke, siap. Baik, kita lanjut ke Mas Farid Ma'ruf. Silakan di-unmute. Ya, dari mana? Terima kasih, Cak Rangga. Ya. Saya dari Kutai Kartanegara, Pak, Kalimantan Timur. Oke. Selamat siang, Pak Pani. Ya, siang. Menarik sekali pembahasan masalah kewajaran harga nih, Pak Pani. Hampir 2 tahun ini kami berputar-putar urusan seperti ini. Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ada rekanan di awal tadi yang bertanya. Di sini ada beberapa, Pak Pani. Tadi Pak Pani ada menjelaskan masalah biaya umum dan biaya profit dalam yang seperti contoh di dalam dokumen tender. Ya, betul. Apakah PPK harus diwajibkan sama seperti itu? Karena mengingat di dalam Permen PU 28 2016 biaya umum dan profit itu kan jadi satu, Pak Pani. Itu. Ataukah biarkan aja PPK seperti Permen PU, tetapi penyedianya tetap kita minta seperti yang di dokumen tender. Ini kenapa ini menjadi pertanyaan saya? Karena kita kadang-kadang itu meminta PPK mengupload BOQ dengan asumsi koefisien itu bisa diperhatikan oleh penyedianya dan bisa membantu mereka dalam percepatan dalam proses pembuatan penawarannya. Nah, kadang-kadang penyedia ini kan mengikuti koefisien yang di BOQ itu, Pak Pani. Nah, ini yang kadang di saya menjadi polemik sendiri.
Karena dalam proses penentuan kewajaran harga itu sendiri, bahwa biaya profitnya dihilangkan, tetapi biaya umumnya tetap ada. Gitu Pak Pani ya. Yang kedua Pak Pani, yang kedua, kalau misalnya kita sudah klarifikasi kok harga atau klarifikasi notanya itu Pak Pani, ternyata harga dia itu benar dengan yang nota. Tetapi seperti yang Pak Pani jelaskan tadi, bahwa ada kemungkinan adalah biaya ongkos kirimnya. Nah, penyedia kadang-kadang berkeles seperti ini Pak Pani. Masalah transportasinya saya yang tanggung. Itu bagaimana menyikapinya Pak Pani ya? Ini seperti karena ya Pak, ya kadang-kadang penyedia itu kan terjebak dalam situasi harus sama dengan buktinya. Bahasa itu seperti itu. Walaupun kita tahu bukti itu bahwa harga itu sampai ke dalam lokasi proyek ditambah ongkos kirimnya. Kan seperti itu, Pak Pani. Iya. Nah, minta penjelasannya Pak Pani. Terus yang maaf, Cak Rangga masih ada lagi ya? Ya. Nah, masalah UMR ini apakah kita mengacu? Maksud saya gini, di dalam UMR kita tetap terapkan, termasuk di PPK maupun di penyedia dalam ambisiknya kita jelaskan. Apakah kita tetap mengikuti yang ada di acuan Permen PU 28, di mana UMR itu dibagi 25 hari? Karena kami kemarin diserang, masalah UMR dikeluarkan berdasarkan adalah dari peraturan Menteri Tenaga Kerja. Di dalam proses Menteri Tenaga Kerja itu sendiri dalam aturannya ada proses pembagian yang berbeda dengan menggunakan acuan 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Minta penjelasannya itu. Terus yang selanjutnya masalah MPU tadi, masalah mata pembayaran utama dan mata pembayaran non utama. Ini misalnya Pak Pani, kita akhirnya klarifikasi masalah beton. Pasirnya, masalah beton ini masuk dalam mata pembayaran utama. Pasirnya itu ternyata mengikuti akhirnya hasil klarifikasi, mengikuti harga klarifikasi lapangan atau mengikuti HPS. Prinsipnya harga itu lebih tinggi dari harga penawaran penyedia. Nah, dari mata pembayaran harga yang lebih tinggi dari penawaran yang mana, Mas? Maksudnya gini, dia membuat nota nih. Notanya ternyata dia ngomong 6.000. Ya. 6.000. Ternyata pas diklarifikasi 8.000. Berarti kan kita menggunakan harga 8.000 Pak Ani ya. Oke, ya lanjut dulu Mas. Nanti sekalian pada saat kita menggunakan harga 8.000 untuk beton, pada mata pembayaran non utama yang misalnya plesteran, apakah itu berdampak di situ? Oke. Apakah maksudnya hitungan yang awalnya kan kita hanya berbicara 80% nih, 80% mata pembayaran utama. Ternyata yaitu pasir itu berpengaruh terhadap pekerjaan non utama. Apakah itu yang non pembayaran utama itu juga di akhirnya berdampak ya angkanya bermain juga gitu loh. Nah, terima kasih Pak Wani. Siap. Ya, makasih Pak Farid. Ada 4 Mas Wani. Ya, siap. Yang pertama soal biaya umum dan overhead di perhitungannya PPK, Pak. Ya, ini sebenarnya tidak perlu dipisah, Pak, kalau yang punya PPK, Pak. Karena mengacu ke Permen 26 2018 tersebut. 28 2016 ya, kembali. Ya, 28. Nah, karena pun yang nanti yang akan kita nolkan itu pun hanya di harga klarifikasi saja kan, di ASP-nya peserta. Sementara yang di HPS itu tidak akan kita nolkan. Jadi nggak masalah, Pak. Ya, tidak perlu dipisah di punyanya PPK. Kemudian yang kedua soal transport, Pak. Ya, kalau dia ya harusnya Pak segala bahan material itu sudah sampai dengan harga di lokasi. Artinya sudah masuk transportasinya, Pak. Kalau dia hanya menyatakan biaya transport saya tanggung, ini kan hanya pernyataan sepihak, Pak. Tidak ada buktinya, tidak ada bukti pendukungnya, sehingga kalau saya sih tidak bisa kita terima, Pak. Jadi harus bukti harga itu adalah bukti dari barang yang sudah sampai di lokasi pekerjaan gitu. Itu Pak ya. Kemudian walaupun alatnya penyedia yang menyediakan gitu Pak ya, transportasinya maksud saya, apakah bisa diterima? Misalnya semen nih Pak, semen dibeli di toko. Dia punya truk sendiri gitu ya Mas ya? Dia punya truk sendiri gitu loh Pak.
Ya minimal kan ada biaya ininya Pak, bensin atau Biaya apa Pak? BBM. Ya, namanya. itu pikiran saya minimal seperti itu. minimal ditambahkan itu Pak. Oh ya, oke. Ya siap Pak. Termasuk itu ya. Oke. Kemudian yang UMR. Nah, kalau UMR Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, karena ini masih dalam proses pemilihan, kita tetap mengacu ke Permen PU 26-nya Pak, tentang tadi perhitungan UMR itu. Kalau yang Kemenaker ini kan pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan nanti ya. Oh, Tentuan di pelaksanaan di lapangan, bukan pada saat, karena kan HPS kita disusunnya seperti dengan Permen PU 26 Pak. Ya. Sorry 28 betul. ya. Gitu. 28 betul. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, nah untuk yang MPU dan non NPU Pak, ini tidak mempengaruhi yang non NPU Pak. Jadi klarifikasi harga tadi kan hanya untuk yang masuk ke dalam MPU saja. Jadi kalau bahannya itu ada di MPU dan ada di non MPU, tetap nanti yang berpengaruh hanya di MPU saja. Yang non MPU tidak kita utak-atik Pak. Yang di non MPU ini kita hanya menolkan keuntungan saja. Jadi meskipun ada item bahan di non MPU itu yang sama dengan di MPU, tidak lantas kemudian kita ubah juga harga di non MPU ini Pak. Ya. Jadi hanya berpengaruh di MPU saja. Yang non MPU cukup kita nolkan biaya keuntungannya saja Pak. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Fani. Ya, caranya. Sama ya. Siap. Kalau non MPU kita kembali ke harga, habis dia Mas. Sebenarnya bisa juga Pak, kalau dari awal Bapak Ibu menetapkan semua mata pembayaran akan dievaluasi, ya silakan. Cuman ya tadi butuh waktu panjang berarti Pak. Baik, Pak Muji ada tambahan Pak untuk pertanyaan Pak Farid ini Pak? Kita harus mengembangkan setelah legal logika lah. Tadi kayak mobil truk kan nggak bisa pakai air jalannya, itu harus pakai betul Pak. Jadi harusnya diperhitungkan ya Pak ongkos kirimnya ya Pak untuk beri BBM. Oke, ditambahkan. Oke, kita lanjut. Ada Pak Nanda Febriadi. Silakan di-unmute. Ada Mas Nanda Febriadi. Oke, silakan. Dari mana? Halo? Ya, dari mana Mas? Iya, selamat siang Pak Fani dan Pak Rangga. Ini saya dari Jakarta nih. Ya. Mohon maaf nih sekalian nyetir. Gak apa-apa sih. Wah, saya bentar. hati-hati Pak. Minggir dulu Pak. Ini yang pertama ini apakah Pokja itu harus dampingi unsur PPK ya yang teknis ya, karena tadi saya dengar ada justifikasi teknis ya disebutkan oleh Pak Fani ya tentang tadi karena ada aja Pokja yang ada unsur teknis, yang ada sumber daya teknis saja belum tentu sama pemikirannya dengan unsur PPK yang teknis juga, karena kan kompetensinya mungkin berbeda ya. Apalagi yang tidak ada gitu, Pokja yang tidak ada tidak teknis dan dia tidak melibatkan unsur PPK yang teknis gitu. Kebetulan saya PPK nih, PPK teknis ya. Oh, siap Pak. Oke. Dan Pokja itu, dan lebih sering Pokja tidak mengundang kami gitu sebagai PPK gitu dalam penamping evaluasi kewajaran harga gitu. Yang pertama, apakah nanti pada saat BAHP bisa kami menolak gitu atau gimana gitu ya? Kalau kami ragu dengan berita acara evaluasinya tersebut gitu ya. Oke. Apakah wajib juga Pokja didampingi oleh unsur teknis gitu ya? Ya. Yang kedua tadi ada metode pelaksanaan Pak Fani, kalau untuk paket menengah kan sebenarnya tidak dilakukan evaluasi ya kepada peserta ya. Metode pelaksanaan apakah terhadap koefisien itu sebenarnya apakah emang harus saklek itu peserta harus mengikuti dengan metode pelaksanaan oleh PPK gitu kan gitu, maksud paham ya Pak Fani? Ya. Ya. Dua itu aja sih Pak Fani. Terima kasih. Oke, Mas Fani, silakan. Pertama, kewajiban pendampingan. Pelan kami duplikasi PU loh, Mas.
Pendampingan tim teknis ini saat kewajaran. Ya. Oke, yang pertama Pak Nanda tidak wajib Pak. Ya, jadi kalau ditanya wajib tidak wajib, harus tidak wajib tidak harus. Ya. Kalau memang Pokja merasa sudah pede nih ya dengan timnya, sudah bisa menilai, memberikan justifikasi teknis, ya silakan, tidak perlu didampingi oleh tim teknis. Jadi kadang-kadang kan ada Pokja yang tidak paham teknis Pak, bahkan even di kami sendiri Pak, di Kementerian PUPR tadi kami sampaikan, masih merasa perlu untuk didampingi oleh tim teknis, sehingga ada surat edaran yang menyatakan pada saat evaluasi kewajiban harga ini agar Pokja dibantu. Itu pun sifatnya agar, ya, bukan mengharuskan juga, bukan mewajibkan juga. Kalau memang Pogjanya tadi merasa sudah cukup mampu untuk menilai, memberikan justifikasi teknis, ya tidak perlu lagi berarti pendampingan. Tapi kalau Pogjanya sendiri merasa ragu, tidak punya kompetensi teknis, ya silakan meminta pendampingan kepada unsur penyusun HPS-nya, ya. Jadi bisa tenaga ahli, bisa tim ahli. Nah, sifat pendampingannya pun juga bisa macam-macam nih, ya. Mungkin ada yang ikut melakukan, ikut datang pada saat klarifikasi dengan peserta, ya. Atau bisa juga misalkan Pokja yang bersurat nih kepada PPK, misalkan menemukan kasus seperti ini, ada koefisien peserta yang seperti ini, bersurat kepada PPK, apakah bisa untuk mencapai produktivitas sesuai spesifikasi yang disyaratkan, ya. Tapi kalau bersurat kan jadi agak lama prosesnya jadinya, ya, sehingga biasanya kami coba langsung saja barengan pada saat klarifikasi itu ada Pokja, ada tim teknisnya gitu. Tapi ini monggo Pak, ini sekali lagi tidak wajib, tidak harus. Kalau mau diduplikasi tadi kata Pak Rangga, silahkan ya, kalau memang dirasa perlu untuk dibantu atau didampingi oleh tim teknis untuk pada saat evaluasi kewajiban harga ini. Kemudian terkait dengan penolakan, ya bisa-bisa saja sebenarnya Pak Nanda, karena kan dalam PM14 kita sudah sudah kita atur, ya, PPK boleh menolak hasil pemilihan itu kalau ada 3 hal: prosesnya tidak sesuai, kemudian dokumen yang salah, penawaran peserta itu tidak memenuhi syarat, sebenarnya 3 itu. Jadi kalau setelah dievaluasi, setelah tim PPK melihat ternyata proses kewajiban harganya tidak sesuai, ya silakan bisa ditolak, ya, penolakan itu. Nah, untuk menghindari penolakan-penolakan seperti tadi, kalau di kami tadi Pak, ya sudah sekalian aja nih kita datangkan pada saat evaluasi kewajiban harga, kita minta rekomendasi tim teknis, ya, kira-kira angka-angka tadi bisa kita terima atau tidak, gitu Pak. Kemudian yang kedua, metode tadi Mas. Ya, metode. Kalau ini sebenarnya tidak ini Pak, kita kembalikan kepada spesifikasi dan produktivitasnya Pak. Tadi contohnya dalam metode PPK sudah menetapkan untuk cor beton itu menggunakan perancah kayu, tapi penyedia mengusulkan dengan menggunakan bekisting Pak. Ini kan sudah agak berbeda nih dari sisi metodenya, satu pakai perancah kayu, satu pakai bekisting besi. Tapi sebenarnya kan secara mutu, secara kualitas, secara spesifikasi nanti hasilnya bisa mencapai, ya, sesuai dengan yang dimau PPK. Jadi tidak saklek Pak, ya, tidak saklek harus sama, harus menggunakan perancah, harus menggunakan ya perancah kayu semua. Bekisting ditolak, ya nggak bisa seperti itu. Padahal secara teknis kita kembalikan, ini kan bisa ini digantikan antara kayu dengan bekisting, mutunya juga bisa sama. Bahkan mungkin lebih baik menggunakan bekisting daripada perancah kayu, misalkan seperti itu. Kenapa harus ditolak, ya? Jadi tidak saklek Pak untuk yang dievaluasi kewajiban harga ini. Kita kembalikan kepada justifikasi teknis tadi. Iya. Itu Mas, Pak Nanda, Pak Rangga. Siap. Ini menyambung di chat Mas, yang terakhir chat Pak baru masuk ini. Pada analisa bina marga, koefisien peralatan dan bekerja berdasarkan asumsi masing-masing. Bagaimana jika asumsi penyedia jasa dan pengguna jasa berbeda? Sehingga menghasilkan koefisien yang berbeda untuk item pekerjaan yang sama. Ya nggak apa-apa Pak, karena kan antara PPK dengan penyedia kan mungkin punya metode pelaksanaan tadi, ya, metode pelaksanaan yang berbeda sehingga dasar koefisiennya juga berbeda. Kemudian antara ASP 1 dengan ASP lain kan mungkin juga metode pekerjaannya berbeda. Ya, jadi dimungkinkan saja ada perbedaan antara koefisien di masing-masing item pekerjaan. Siap. Terima kasih. Pak Muji Pak, yang pertanyaan nomor 1 tadi Pak. Nah, ini kalau bicara ini ya Pak, membagi resiko. Silakan Pak Muji. Oh ya, tadi mengenai, jadi kalau kita tidak kompeten, ya kita harus membagi risiko. Risikonya bisa dialihkan, melibatkan
konsultan berencana yang kemarin, atau tim teknis, atau orang yang mengerti dan sebagainya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita itu tidak hanya sekedar mengikuti peraturan ya, tapi harus membangun logikanya. Tadi misalkan bercasting dari seng atau besi dengan dari kayu ya, itu kalau logikanya tercapai ya dapat diterima, termasuk alat tua, alat yang produktivitasnya rendah dan sebagainya bagaimana, termasuk tadi biaya kirim. Nah, itu semuanya Bapak Ibu harus kita bangun logika, nggak semuanya bisa ditulis di Permen PU, peraturan pengadaan dan sebagainya. Logika itu dibangun. Jadi kita pertama harus mengoleksi peraturan legal, yang kedua logis, ya, yang ketiga lengkap dokumentasinya, ya, foto atau dokumen-dokumen lengkap. Kalau ditanya auditor sebagainya apa ya dan sebagainya, kata Pak Mukhlis, dokumen itu yang akan berbicara daripada mulut kita. Baik Pak Ibu, mungkin waktunya sudah habis ya, karena Pak Fani ada beberapa kegiatan. Saya ucapkan kepada Pak Fani terima kasih atas kesempatan ini, respon dari peserta luar biasa. Ada juga beberapa penjenda yang ikut ini karena Pak Fani mengisi. Ya, siapa Pak? Punya besar sekali, kelihatannya mungkin nggak cukup sekali hanya untuk kewajaran harga. Bisa dibuka lagi sesi ini karena banyak yang belum paham yang disampaikan tadi. Walaupun jelas karena para peserta harus berapa bagian tentu harus diulang-ulang. Betul. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi negeri ini. Terima kasih Pak Rangga. Siap. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fani, karena sudah di close Pak Muji, boleh closing statement juga Mas untuk evaluasi kewajaran harga. Kayaknya wajib lagi Pak Muji nanti kalau perlemnya keluar Pak. Silakan Mas Fani. Ya, tapi ini Pak, saya coba kaitkan dengan satu pertanyaan Pak soal ini ada yang menganggap Pak ini namanya kewajaran harga ini bisa sangat subjektif dong ya. Nah ini Bapak Ibu semua soal kewajaran harga ini kan kita namanya melakukan klarifikasi Pak. Tapi klarifikasi ini kita juga harus mendasarkan kepada pada satu bukti ya. Jadi kalau tidak bisa juga kita dengan subjektif kita sendiri menentukan apakah koefisien ini kita terima atau tidak, bukti ini kita terima atau tidak. Tetap kita harus punya dasarnya Bapak Ibu semua ya. Terkait dengan koefisien tadi misalkan kita kembalikan apakah koefisien tadi itu secara teknis itu memenuhi spesifikasi atau tidak. Itu yang menentukan apakah koefisiennya peserta itu bisa kita terima atau tidak. Ya, jadi bukan unsur subjektivitas di sini, tapi dari ada sisi keteknikannya. Ya, jadi Pokja tidak bisa kemudian tanpa dasar, pokoknya biar gampang semua kami kembalikan kepada koefisiennya PPK. Nggak bisa seperti itu juga Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ketika menolak koefisiennya peserta itu harus punya dasar teknis bahwa koefisien yang ditawarkan oleh peserta itu tidak mencapai mutu atau spesifikasi yang diminta. Kemudian begitu juga dengan harga, ya harga juga kita kembalikan kepada bukti dia itu secara logika itu ada nggak di pasar. Ya, ketika tidak ada ya kita kembalikan kepada harga HPS. Ya, jadi baik koefisien maupun bukti harga, saya rasa mudah-mudahan tidak ada subjektivitas di sana Pak. Ya, ketika koefisien itu ditolak, harga itu ditolak. Kalau koefisien bisa kemudian disepakati bersama koefisien baru antara PPK dengan antara Pokja dengan peserta. Tapi kalaupun tidak bisa langsung kembali kepada koefisiennya PPK. Itu juga dengan harga. Harga ketika bukti peserta itu tidak kita terima bisa kembali kepada harga pasar, artinya Pokja sendiri melakukan survei pasar menggunakan harga tersebut atau kembali kepada harga HPS ya. Itu Pak Rangga, Pak Budi. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah subjektivitas di sana. Tinggal dari sisi justifikasi yang perlu kita perkuat, Pak. Ya, terima kasih Mas Fani. Keren penutupnya. Jadi ya sama-sama sebenarnya di penyedia atau peserta juga punya subjektivitas, Pokja juga punya. Nah, klarifikasi ini kan untuk mempertemukan ya Mas Fani ya. Betul, dicari bagaimana penyedia mampu menjelaskan, Pokja menerima penjelasan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tadi ada yang menyampaikan di chat acaranya kurang panjang waktunya. Kalau Pak Muji selalu bilang bahwasannya tidak bisa diselesaikan dengan satu kali webinar gitu. Betul. Kita harus ikut banyak komunitas. Nah, makanya Bapak Ibu yang hadir di sini itu tergabung dalam kelas khususnya Muji Santosa Training and Consulting. Jadi setiap hari kita belajar dari soal-soal yang disampaikan oleh Pak Muji, termasuk nanti mengikuti webinar-webinar beliau yang sekarang sudah meningkat makin banyak nih, seminggu bisa 2-3 kali. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah hadir, mohon maaf
bagi yang sudah resen tapi belum ada kesempatan untuk bertanya dan juga sudah menyampaikan lewat chat tapi juga belum kita sampaikan. Tapi saya pikir kalau kita dengar video ini berulang kali, baca presentasinya Mas Fani berulang kali, insya Allah sudah sangat memberikan pencerahan nih terkait dengan bab 13 tata cara evaluasi kewajaran harga di dokumen pemilihan. Amin. Gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Fani. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala kebaikan buat Mas Fani. Dan terima kasih juga kepada Pak Muji yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi moderator acara ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom chat Zoom. Nanti akan kita tutup paling lambat 20 menit setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rangga. Pak ya, Muji. terima kasih Mas Fani. Bapak Ibu semua. Mohon izin. Oke, Pak Rangga, kita tutup aja ya. Siap, Pak.